Gadis sekolah keren mencuri di supermarket. Namun aku langsung merekam bukti dengan ponselku. Melihat gadis itu masih ingin melarikan diri. Aku langsung menangkap tali punggungnya. Dalam tatapan terkejut gadis sekolah itu. Aku membawanya ke sudut yang sepi. Lalu dengan senyuman nakal, aku mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman barusan. Kamu juga tidak ingin rekaman ini diketahui oleh guru dan teman-teman, Kamu juga tidak ingin kan? video ini diketahui oleh guru dan teman-temanmu, kan? Sekarang pipi gadis itu semakin merah. Mata besarnya yang basah meminta aku tanpa suara. Aku tidak akan terpengaruh, langsung saja ku buka tangan kananku. Keluarkan semua yang kau ambil. Apa kamu masih menunggu aku untuk menggeledah? Aku benar-benar tidak tahu, teman sekelas. Supermarket ini milik ayahku. Chuaning menatapku dengan mata berair. Lalu diam-diam ia membuka resleting tasnya. Mengeluarkan ketiga roti yang telah dimasukkan. Aku tidak bisa menahan untuk menggerutu dalam hati. Ternyata roti yang diambil adalah yang paling murah. Sudah mencuri. Kenapa tidak mencuri yang lebih mahal? Kamu bisa mencuri sepotong paha ayam dan susu juga. Setelah mengeluarkan semua roti, Chuaning membuka tasnya untuk menunjukkan padaku. Membuktikan bahwa di dalamnya sudah tidak ada. Memang tidak ada. Tapi aku tidak bermaksud membiarkannya pergi. Di kehidupan sebelumnya, aku melihat Chuaning mencuri barang dari rak. Karena kami sekelas. Untuk menghindari rasa malu pada satu sama lain, aku sengaja berpura-pura tidak melihat. Hasilnya, keesokan harinya aku mendengar teman sekelas bilang dia meninggal dalam kecelakaan. Meskipun aku tidak tahu waktu pasti kecelakaan itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Chuaning pergi sekarang. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Selama dia bisa aman. Hanya aman. Hari ini aku akan menahannya di sini. Memikirkan ini, aku menuangkan semua barang dari tasnya ke atas meja. Buku pelajaran, alat tulis, dan kotak alat tulis yang rusak. Dan sebuah pembalut putih. Melihat itu, wajah Chuaning memerah. Dia segera berlari maju untuk merebut barangnya dan cepat-cepat memasukkannya kembali ke dalam tas. Kemudian dengan keras merebut tas ranselnya. Namun kali ini, tasnya sobek. Chuaning menatapku dengan lemah. Matanya sedikit memerah. Membuat wajahnya yang polos semakin memikat. Aku membalas tatapannya. Merebut tas yang rusak itu dan melemparkannya ke meja. Apa kamu mengira aku mudah ditipu? Begitu masuk dengan tas itu, kamu mencuri 3 roti termurah. Aku berkata sambil mendekatinya. Apakah kamu masih menyimpan sesuatu? Chuaning segera mengangkat tangan melindungi dadanya sambil cepat menggeleng. Dia mundur beberapa langkah seperti gadis yang teraniaya. Aku menatapnya dan tersenyum. Dia sendiri membuka resletingnya. Tunggu, jangan biarkan aku bertindak. Jika tidak, teman-teman di sekolah besok akan mengetahui hal ini. Chuaning langsung panik. Jangan bilang. Dia mengangkat tangan dan meraba resleting di lehernya. Perlahan dia menariknya ke bawah. Ada sesuatu yang disembunyikan di dalam lengan baju. Saya melihat kerah kaos yang sudah keriput karena terlalu sering dicuci. Dan setengah dari tulang selangka yang halus yang terlihat. Namun, seiring dengan turunnya resleting, penyebab yang menggembung akhirnya muncul. Chuaning membuka mulutnya dengan lemah, matanya memerah. Sudah kenyang? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lengan bajunya, kan? Saya mendekat lagi untuk mengamati. Mencium aroma sabun mandi yang bercampur dengan deterjen. Saya bertanya lagi. Bukankah masih ada satu lapisan baju? Chuaning menggigit bibirnya yang merah muda. Hanya satu. Mendengar itu, saya tidak melanjutkan permintaan yang lebih berlebihan. Hanya kepala saya yang maju ke depan. Mengangkat kerah bajunya. Di lengan ada sesuatu yang disembunyikan, ya? Chuaning menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Saya tertawa sinis. Bukan berarti kamu bisa sembarangan. Aku baru tahu saat itu. Sambil berbicara, dia mendekatkan kepalanya ke arah bawah sebelah kirinya. Wajah Chuaning memerah malu dan marah. Lalu dia menoleh. Selain bau sabun mandi dan detergen yang harum, aku juga mencium aroma tubuh yang lembut dan khas remaja putri. Aku berpura-pura dan memeriksa lengan yang satunya lagi. Chuaning kembali menoleh ke arah lain dengan malu dan marah. Saat itu, aku menemukan sebuah kesepakatan. Menemukan sebuah detail. Jika seorang yang berbeda jenis kelamin melakukan pemeriksaan sedekat ini, tatapan seharusnya dingin dan penuh kebencian. Namun, di mata Chuaning sepertinya hanya ada rasa malu dan marah. Saat itu, aku merasa sedikit bingung. Ternyata, Chuaning tidak membenciku. Bahkan mungkin ada sedikit rasa suka padaku. Ini juga menjelaskan mengapa Chuaning memberikan suaranya padaku. Tetapi dalam ingatanku, aku tidak dapat mengingat apakah kami pernah memiliki interaksi. Apa mungkin karena masa remajaku terlalu canggung? Mengingat masa remajaku, aku jadi pusing. Saat itu, di dalam hatiku hanya ada Song Xinyao. Menyukainya dengan cemas. Perilaku yang tiba-tiba dingin dan panas dari pihak lain. Itu bisa membuatku terjaga sepanjang malam. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku benar-benar bodoh saat itu. Saat ini, aku mundur 2 langkah dan melihat ke bawah. Apa yang tersembunyi di rakit?
Chuan Ning segera menurut dan membalikkan kedua kantong celananya. Membuktikan padaku bahwa tidak ada apa-apa. Dan aku sama sekali tidak melihat. Hanya melirik ke jam dinding dengan diam. Baru saja berlalu beberapa menit. Mobil yang menabrak itu kemungkinan belum sampai di tikungan. Aku hanya bisa terus mencari kesalahan. Apakah kamu bisa membuktikan hanya dengan membalik satu kantong? Biarkan aku lihat. Setelah mengatakannya, aku berjongkok sedikit. Bersiap untuk menyentuh kedua kaki panjang yang sulit disembunyikan oleh celana seragam ini. Chuan Ning dengan cemas mundur sedikit. Dengan gugup menghela napas berat. Saya sudah memperkirakan dia akan bereaksi seperti ini. Jadi mundur selangkah. Perbedaan gender. Memang tidak terlalu nyaman. Kamu lompat-lompat di tempat selama 20.000. Saya lihat apakah akan ada sesuatu yang jatuh keluar. Mendengar kata-kata ini, Chuan Ning menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, mencuri itu salah. Dia tidak punya alasan untuk membantah. Dia sedikit mengangkat lengannya seolah-olah sedang mengumpulkan tenaga. Dia melompat di tempat sebentar. Saat saya bersiap berpura-pura melihat ke tanah apakah ada sesuatu. Menyasar sendiri tapi lupa mematikannya. Secara naluriah melihat ke atas. Tatapan dan kepalanya bergerak naik turun bersamaan. Untungnya gadis itu sangat fokus dengan menundukkan kepala. Tidak menyadari tatapanku. Chuan Ning berencana untuk melompat lagi. Saya segera menghentikannya. Baiklah, baiklah. Saya tidak berbohong padamu. Hanya mengambil 3 roti. Sekarang sudah saya kembalikan padamu. Bisakah saya pergi sekarang? Suara pertanyaan Chuan Ning sudah terdengar tersedak sedikit. Aku juga tidak tahu alasan apa yang bisa membuatnya tetap tinggal. Chuan Ning melihat aku tidak bereaksi. Dia segera berjalan ke meja dan mengembalikan barang-barang yang tertumpah ke dalam tasnya. Melihat dia akan keluar, aku segera berteriak. Chuan Ning berbalik dan memeluk tasnya erat-erat di depan dada. Matanya yang besar dan berair memperhatikan aku dengan waspada. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu sangat lapar? Chuan Ning menunduk dan tidak menjawab. Saya juga tidak tahu apa-apa. Aku berbalik dan merobek kemasan roti, lalu memberikannya padanya. Makan dulu sebelum pergi. Makan dulu sebelum pergi. Chuan Ning tidak menegakkan kepala dan tidak mengulurkan tangan. Dia hanya berdiri di tempat seperti sedang dihukum dengan memeluk tasnya. Tubuhnya yang kurus tampak bisa terbang jika tertiup angin. Melihat situasi itu, aku melanjutkan berbicara. Aku sudah merobeknya. Lalu aku secara paksa memasukkan roti itu ke tangannya. Beberapa detik kemudian, Chuan Ning meletakkan tasnya. Perlahan-lahan mengangkat tangan membawa roti ke dekat bibir dan menggigitnya sedikit. Kemudian dia semakin cepat memakannya. Melihat itu, saya menunjukkan senyum puas. Namun tiba-tiba 2 tetes air mata mengalir di pipi Chuan Ning. Dari awal tertangkap hingga diperiksa tubuhnya. Dia tetap keras kepala dan tidak mengeluarkan setetes air mata pun. Sampai saat roti masuk ke mulutnya. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Saya diam-diam melihatnya. Dia menoleh dan merobek roti yang lain. Dimasukkan ke tangan kosongnya. Kemudian dia merogoh kantong dan mengeluarkan selembar kertas. Menyadari itu adalah kertas bekas, dia mengelap hidung. Dia pun membuangnya dengan rasa jijik. Diri saya yang berusia 17 tahun ternyata tidak membawa kertas. Saya tidak mengerti apa yang terjadi di rumah Chuan Ning. Bagaimana bisa memaksa seorang siswa yang berprestasi baik untuk mencuri roti di supermarket? Setelah menghabiskan yang kedua, Chuan Ning melihat ke roti yang ketiga. Belum sempat aku berbalik. Dia segera berjalan mendekat dan membuka serta mulai memakannya. Sambil makan, dia membuka tasnya dan mengeluarkan kertas serta pensil. Dia menulis beberapa baris di kertas dengan cepat. Setelah selesai menulis, roti yang dia makan juga sudah habis. Chuan Ning dengan cepat mengusap air mata dengan lengan bajunya. Dengan ekspresi serius, dia mengulurkan kertas itu dengan kedua tangannya kepadaku. Aku menerima kertas itu dan menatapnya dengan bingung. Di atasnya tertulis, tanggal 830 tahun 2015. Tanggal 80 tahun 2015. Chuan Ning berutang 3 roti kepada Gu Xiaoze. Pada saat itu, aku terdiam lama. Dan huruf di kertas suara itu persis sama dengan yang ada dalam ingatanku. Saat itulah aku baru mengerti. Ternyata orang yang diam-diam mendukungku untuk menjadi ketua olahraga semester lalu adalah dia. Bukanlah Gu Xinyao. Saat itu, aku selalu mengira itu adalah si teh hijau. Jadi saya semakin bersemangat. Kebetulan keluargaku memiliki supermarket. Jadi aku setuju si teh hijau untuk beberapa kali mengambil barang secara gratis. Untungnya aku bisa memulai kembali. Aku melihat Chuan Ning. Sekilas, dia mengambil catatan yang jatuh. Apakah kamu pikir menulis sudah selesai? Apakah hari ini sudah selesai? Chuan Ning diam-diam mengambil catatan yang jatuh di tanah. Dalam hati, dia membuat rencana terburuk. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melihatku dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya?" Aku melambaikan tangan dan segera membuka pintu gudang supermarket. "Ikuti aku dulu. Tadi, aku merobek tasmu. Saya akan mengganti satu untukmu."
Chuan Ning tertegun sejenak sebelum menggeleng-gelengkan kepala. Tidak perlu. Bagian yang robek bisa dijahit. Aku melambaikan tangan. Saya yang berhak memutuskan masalah ini. Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Setelah mengatakan itu, aku membawa Chuan Ning ke area penyimpanan tas. Tatapan Chuan Ning langsung berhenti pada sebuah tas berwarna pink. Dia terlihat sangat peduli. Aku langsung mengambilnya dan menyelipkannya ke pelukannya. Ini untukmu. Chuan Ning tertegun selama beberapa detik sebelum segera berbicara. Aku tidak mau. Tas saya sudah rusak sejak awal. Dia kembali bersikeras menaruh tasnya kembali. Aku mengernyitkan dahi melihatnya. Jika kamu ingin semua orang di sekolah tahu tentang hal hari ini, maka kembalikan saja. Tangan kecil Chuan Ning terhenti. Kemudian dia diam-diam mengambil tasnya. Lalu mengeluarkan catatan utang yang baru saja. Dia juga menambahkan satu tas di atasnya. Ketika dia menoleh untuk melihat harga tas itu, ekspresinya menunjukkan sedikit kepahitan. Seolah-olah merasa tidak mampu membayarnya. Aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya dan tidak bisa menahan senyum. Kemudian catatan utang. Tepat. Ayo ikuti aku lagi. Chuan Ning dengan lesu menunduk dan diam-diam mengikutiku dari belakang. Saya pergi ke area alat tulis berhenti di F. Menaruh sebuah tas alat tulis berwarna pink di pelukannya. Chuan Ning menoleh melihat harganya. Lalu menolak dengan tegas. Aku tidak mau. Aku kemudian mengancam. Jika kamu tidak ingin orang tahu tentang hal hari ini. Chuan Ning dengan malu-malu memotongku. Bahkan secara naluriah menginjakkan kaki. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk mengembalikanmu. Saya menyilangkan tangan di dada sambil mengangkat alis melihatnya. Saya juga ingin kamu membayar kembali. Atau kamu bisa berpikir untuk mengembalikan dengan cara lain. Cara lainnya. Chuan Ning sedikit menundukkan kepala. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Melihat saya sedang tersenyum menatapnya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tapi wajahnya yang kemerahan mengkhianatinya. Lalu aku membawa Chuan Ning ke supermarket lagi. Tapi ketika kami sampai di suatu area, Chuan Ning yang pemalu langsung berbalik untuk pergi. Saya dengan tegas memanggilnya. Apakah kamu ingin semua orang di sekolah tahu tentang hari ini? Saya adalah siswa nakal. Murid, kamu harus tahu bahwa murid nakal bisa melakukan apa saja. Chuan Ning baru kemudian perlahan-lahan berbalik. Seluruh wajah kecilnya kemerahan. Saya tidak butuh pembalut. Saya tersenyum jahat melihatnya. Tidak perlu. Saya menghitung dengan jari. Di dalam tasmu ada satu. Di tubuhmu ada satu lagi. Ada satu bagian di tubuhmu. Jadi tinggal dua bagian lagi. Chuan Ning marah dan mengepal kedua tinjunya. Ekspresinya terlihat marah namun tidak bisa berkata apa-apa. Saya mengambil satu paket dari rak. Saya melemparkan pembalut itu ke arahnya. Tangkap yang baik. Gadis itu segera melompat sedikit dan menangkapnya. Kemudian dia menambahkan barang yang masih utang di nota. Dia diam-diam membawa pembalut itu ke dekat hidungnya dan menghirupnya. Tatapannya penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Ternyata ini benar-benar beraroma. Sebelumnya dia menggunakan yang tanpa aroma dalam kemasan besar. Kadang-kadang bisa melihat tubuh serangga kecil di dalamnya. Harus dibuang satu persatu. Saya membawanya menuju pintu masuk supermarket. Dengan serius saya menatapnya dan berkata, hati-hati berjalan dan perhatikan. Pulanglah lebih awal. Besok sekolah seperti biasa. Asalkan tidak kosong. Selama kamu patuh. Anggap saja hari ini tidak terjadi. Tahu tidak? Chuan Ning tidak mengerti mengapa saya mengatakannya. Tapi dia tetap mengangguk pelan. Lalu dia dengan serius menyerahkan nota utangnya kepada saya dengan kedua tangan. Nota utang ini akan selalu berlaku. Dia mengangguk. Saat itu, Song Xin Yao dan dua sahabatnya datang. Saya tidak bisa menahan senyuman sinis. Mengingat pemungutan suara oleh komite olahraga sangat keliru. Semua pihak yang terlibat dalam insiden ini ada di sini. Jadi hari ini harus diselesaikan. Saya menelepon Chuan Ning. Teman sekelas Chu, tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Saya hanya ingin membuat Chuan Ning tinggal untuk melihat drama yang akan datang. Hubungan antara saya dan Song Xin Yao pada waktu itu tidak bisa diakui atau dibantah. Hadiah yang diberikan tetap diterima semua. Namun, saat bersama tetap menjaga jarak. Dikatakan bahwa ini adalah masa observasi sebelum kelulusan. Biar saya bisa menunjukkan yang terbaik. Ayahku di sini sedang memasok barang ke supermarket. Sementara saya mengantar barang ke Song Xin Yao. Sikap si pengejar membuat adik perempuan yang baru masuk SMP sangat meremahkannya. Namun setelah lulus, saya baru tahu bahwa Song Xin Yao sudah berpacaran dengan seorang senior selama setahun. Setelah mendengar kabar ini, hati saya hancur. Jadi saya mulai bekerja keras. Akhirnya pada usia awal 30-an, saya sudah bernilai lebih dari 100 juta. Saat itu Song Xin Yao ditinggalkan oleh mantan suaminya. Dia seorang diri membawa anak. Kemudian saya membantu dia cukup banyak. Hingga sekarang saya baru menyadari betapa selama bertahun-tahun saya telah menjadi seorang wanita yang melakukan banyak hal konyol. Pada saat itu, suara Song Xin Yao mengganggu pikiranku. Bisa juga. Wajan penggorengan.
Semua sudah berbincang dengan Chuaning. Lalu kamu pikir siapa yang lebih cantik, Chuaning atau saya? Song Xinyao meletakkan kedua tangannya di atas meja kasir. Dalam kata-kata aneh itu ada sedikit rasa asam. Saya duduk di posisi kasir dan menjawab dengan dingin. Dia datang untuk membeli sesuatu. Siswa Song hari ini mau membawa pulang sesuatu yang spesial? Gadis di sebelah menutup mulutnya dengan terkejut berkata, Yao Yao, temanmu benar-benar punya supermarket di rumah? Supermarket ini sangat besar. Song Xinyao dengan bangga melambaikan tangannya. Iya, kalian boleh lihat-lihat saja. Ambil saja apa yang kamu suka. Hari ini aku yang traktir. Kedua gadis itu menunjukkan ekspresi iri. Tanpa ragu, mereka mulai memilih di supermarket. Tak lama kemudian, kedua gadis itu dengan ceria datang sambil memegang segunung makanan ringan keripik kentang. Lalu mereka menaruh semua itu di meja kasir. Mereka benar-benar datang untuk makan buffet. Sedangkan Song Xinyao juga mengambil beberapa botol minuman seperti biasa. Dia menatapku dan dengan suara manis membuka pembicaraan. Tolong, ambilkan kami 2 tas besar, ya. Aku hanya mengangguk, mulai memindai barang satu persatu. Namun, Song Xinyao tiba-tiba terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kau sedang melakukan apa? Saya menjawab dengan serius. Cek harganya. Bukankah kalian datang untuk berbelanja? Mendengar kata-kata itu, dua gadis di belakangnya saling pandang diam-diam. Sedang berbisik pelan. Bukankah Yoyo bilang tidak perlu membayar? Mendengar pembicaraan teman, wajah Song Xinyao tampak sedikit canggung. Gu Xiaoyi, Gu, kamu pelit hari ini. Kenapa kamu begitu marah hari ini? Hanya sedikit makanan, tidak mahal. Mendengar itu, saya tertawa. Iya. Lagi pula, tidak mahal. Kamu sudah bilang akan mentraktir. Apakah itu tidak berlaku? Song Xinyao langsung kehabisan kata-kata. Chuaning yang berdiri di samping mengedipkan matanya. Mengamati momen itu dengan sangat terkejut. Sebenarnya, perilaku penggila saya di kelas. Dia selalu memperhatikannya dengan diam-diam. Tiba-tiba, Song Xinyao menepuk meja kasir dengan marah. Gu Xiaoyi, jangan bilang padaku kamu serius. Saya benar-benar marah. Loh, saya melihatnya dengan sedikit bingung. Lihat, kamu jadi terburu-buru lagi. Kalau marah, lalu bagaimana? Apa kita harus merampok di siang bolong? Ekspresi Song Xinyao tertegun sejenak. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan. Lalu dia bertanya dengan hati-hati. Kamu jangan-jangan kemarin melihat aku jalan-jalan di mall bersama ketua kelas. Kenapa kamu begitu iri? Aku hanya kebetulan bertemu dengan ketua kelas. Aku melambaikan tangan. Aku tidur di rumah seharian kemarin. Pergi ke mall. Song Xinyao semakin marah. Lalu, kenapa denganmu hari ini? Aku tertawa dingin. Aku baik-baik saja. Kok, membeli barang dan membayar bukanlah hal yang biasa? Setelah berkata demikian, aku beralih melihat Chuaning di samping. Teman sekelas Chu. Apa kamu setuju? Mendengar hal itu, Chuaning memalingkan kepala dan mengabaikanku. Dua teman dekat Song Xinyao tidak tahan lagi. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Gemetar. Kami juga tidak begitu ingin makan. Iya. Yao Yao. Tidak perlu marah hanya karena ini. Song Xinyao tidak mau menyerah dan mengeluarkan rahasia. Gu Xiaoze, aku mau bilang padamu. Kelas ketua mengungkapkan perasaannya bersamaku kemarin. Setelah dia selesai berbicara, dia mendengus ringan. Dia mengangkat dagu putihnya dan menambahkan. Suku kami salah dalam memberikan. Itu terjadi di mall yang sama kemarin. Mendengar kata-kata ini, aku semakin senang. Biarkan aku menebak. Apakah kamu tidak setuju maupun menolak? Apa yang kubilang pada ketua kelas adalah fokus pada studi. Kita bahas lagi setelah lulus. Song Xinyao langsung merasa terbongkar. Gu Xiaoze, apa maksudmu? Aku melambaikan tangan. Apa arti suku pemikiran? Beli atau tidak? Jika tidak membeli, kembalikan saja. Melihat dua teman yang akan mendekat untuk mengambil barang. Namun, Song Xinyao segera menghentikannya. Kalian berdua tunggu sebentar. Hari ini masalah ini bukanlah soal membayar atau tidak. Ini adalah masalah sikapnya. Gu Xiaoze, kamu memang suka padaku seperti ini. Apakah kamu percaya? Besok aku akan menerima pengakuan ketua kelas. Aku langsung bertepuk tangan. Maka saya ucapkan selamat atas pengakuanmu. Di samping, Chuaning tak bisa menahan tawa. Tetapi ketika dia menyadari saya melihat ke arahnya, dia segera menolehkan kepalanya menjauh. Matanya menunjukkan kebingungan dalam sekejap. Saat itu, Song Xinyao kembali berteriak dengan marah. Kamu pasti pergi ke mall kemarin. Gu Xiaoze, kamu akan menyesal. Setelah berkata demikian, Song Xinyao menarik dua temannya untuk pergi dari supermarket. Tiba-tiba suara saya terdengar dari belakang. Song Xinyao mengangkat sudut bibirnya dan berbalik. Sudah menyesal begitu cepat. Saya menepuk meja kasir dengan kuat. Yang membuat ketiga gadis tersebut terkejut. Menyesal? Sia-sia. Kembalikan barang yang kamu ambil ke tempat semula. Song Xinyao berdiri di tempat dengan mulut sedikit terbuka dan tangan bergetar.
Matanya juga tidak bisa menahan air mata yang mulai memerah. Gu Xiaoze, kamu. Dua temannya sudah mendengar namaku yang buruk di sekolah. Maka mereka segera mendekat. Menaruh semua barang kembali ke tempat semula. Setelah menyelesaikan semua ini, saya segera pergi ke sisi Song Xinyao. Ayo pergi. Yao Yao. Song Xinyao dibawa pergi dari supermarket dengan keras. Sebelum pergi, dia masih dengan air mata di matanya. Tatapannya terlihat sangat kesal dan marah menatap saya. Setelah selesai, saya merasa jauh lebih lega. Chuaning memasuki kembali sambil memegang tas. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Saya tidak berkata apa-apa dan berputar di sekitar kasir. Kemudian saya berjalan ke depan dia. Mengambil sebuah jepit rambut berwarna pink dari tangannya. Dengan lembut menjepitnya pada helai rambutnya yang terurai. Chuaning segera melepas jepit rambut itu. Aku tidak mau. Saya mendorong tangannya kembali. Ini adalah ucapan terima kasih. Ketika saya mencalonkan diri sebagai ketua olahraga tahun lalu. Terima kasih telah memberi saya satu suara. Ekspresi Chuaning sangat terkejut. Jari-jari halusnya menggenggam jepit rambut pink ini. Tatapan indahnya mulai menghindar. Beberapa detik kemudian, Chuaning segera memasukkan jepit rambut itu kembali ke tanganku. Lalu berbalik dan pergi seperti melarikan diri. Aku segera berteriak padanya. Pelan-pelan di jalan. Jalan kaki saja. Jika berani lari di jalan, besok aku akan melaporkanmu ke sekolah. Aku mengejarnya beberapa langkah sambil memegang jepit rambut. Chuaning melihat ke belakang. Namun, dia tetap patuh dan memperlambat langkahnya. Dari berlari menjadi berjalan. Aku sudah bisa melihatnya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kepercayaannya. Selama ancaman tentang melaporkan pencurian diucapkan, itu pasti berguna baginya. Lain kali bisa menggunakan ancaman ini untuk bermain lebih serius dengannya. Memikirkan ini, aku diam-diam menepuk diriku sendiri. Aku melihat jepit rambut di tanganku. Jika kau memilihku, ya sudah. Apa yang perlu aku malu untuk mengakuinya? Apa memberi suara padaku itu sangat memalukan? Atau apakah dia sedang malu? Keesokan harinya, aku bangun terlambat. Aku membeli 2 sarapan. Segera mengayuh sepeda menuju sekolah menengah ketiga Linceng. Dengan terburu-buru, saya berlari ke pintu kelas. Aku terkesiap. Pada pandangan pertama, saya tidak melihat ke arah wali kelas. Dia tidak melihat ke arah Song Xinyao, melainkan melihat ke arah Chuan Qing. Saat itu, dia sedang membantu teman-temannya memindahkan meja. Mendengar keributan di pintu, dia melihatnya bersama-sama dengan teman-temannya. Tetapi segera, telinga Chuan Qing memerah. Dia memalingkan kepala. Dia membuka. Dia berhasil muncul di kelas-kelas 3 SMA. Saya sangat bersemangat hingga tidak bisa menahan diri. Tidak memperhatikan Song Xinyao di sebelah sana. Tatapannya ke arah saya sangat menyedihkan. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah panggung. Saya terkejut dan cepat-cepat melihat. Wali kelas, Qin Hui, menatap saya dengan marah. Gu Xiaoze. Terlambat pada hari pertama sekolah. Pertama-tama, atur tempat duduk. Setelah semuanya teratur, saya akan mengurusmu. Saya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Bersama lebih dari 50 siswa di kelas, kami pergi ke koridor. Setiap awal semester, hal pertama yang harus dilakukan adalah berdasarkan hasil ujian akhir semester lalu untuk mengatur tempat duduk. Siswa yang pandai duduk di depan, siswa yang kurang pandai duduk di belakang. Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, saya harus lagi duduk di sudut baris terakhir lagi. Tiba-tiba saya teringat. Pada akhir semester lalu, saya bukan yang paling terakhir. Yang terakhir adalah Chuaning. Alasan itu sangat sederhana. Dia tidak datang untuk mengikuti ujian akhir semester. Saya tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba saya mendengar sahabat di depan, Liu, berbicara dengan nada melankolis. Gu Xiaoyi, sekarang kamu senang, kan? Kali ini Chuaning akan duduk di sudut bersamamu. Wali kelas berbicara dengan penuh kasih. Kali ini, Chuaning harus duduk di sudut bersamamu. Jika duduk di belakang tidak bisa terlihat, katakan saja kepada saya. Saya akan memindahkanmu ke depan lagi. Saya langsung tidak setuju. Saya tidak setuju. Wali kelas segera menatap saya. Kamu tidak setuju? Kamu pikir siapa kamu? Saya peringatkan kamu. Jangan ganggu Anding belajar selama pelajaran. Jika saya menemukan ini, saya akan membuatmu berdiri di panggung lapangan. Mendengar itu, Chuaning segera mengangkat kepalanya dan berkata, tidak perlu, guru. Nanti ujian bulanan, saya akan membalas. Mendengar itu, Qin Hui berubah wajah dan tersenyum. Baik, baik, baik. Wan Ning, jangan berkecil hati. Jika Gu Xiaoze mengganggumu, beritahu saya. Chuan Ning mengangguk pelan. Saya berkata dengan keberanian. Bagaimana cara mengganggu dianggap gangguan? Setelah berkata itu, saya menyentuh lengan lembut Chuan Ning. Saya bertanya dengan hati-hati. Apakah ini dianggap mengganggu? Telinga Chuan Ning di sisi itu memerah dan sedikit menyusut ke samping. Kemudian tiba-tiba mengerutkan kening dan mengernyitkan hidung. Saya bertanya melihat situasi itu.
Saya mencium bau kaki yang tidak sedap. Selamat datang di bangku belakang kelas. Ruang siswa yang kurang berprestasi. Melihat Chuan Ning tampak bingung. Saya sambil mengulurkan tangan menunjuk sambil menjelaskan. Dua orang kembar itu, bernama Zhang Neng dan Zhang Xing, dijuluki saudara biokimia. Jika mereka melepas sepatu, seluruh sekolah menengah 3 Linceng akan meledak. Chuan Ning tersenyum sedikit sambil menutup bibirnya. Senyumnya membuat saya terkejut. Kamu bisa tersenyum juga. Chuan Ning cepat-cepat menghentikan senyumannya. Wajahnya perlahan kembali menjadi dingin. Saya melanjutkan untuk berkata, lihatlah ke sana. Chuan Ning mengangkat kepala. Patuh mengikuti arah pandang saya. Saya memperkenalkan. Yang di sisi kanan kembar adalah Zhang Feng. Begitu suara muncul di setiap kelas, dia langsung terlelap. Bahkan jika saya menamparnya, dia tidak akan terbangun. Air liurnya banyak sampai bisa dibuat peta di meja. Kamu tebak dia dewa apa? Chuan Ning seharusnya tidak menjawab. Namun dia tetap menjawab dengan suara pelan. Dewa tidur. Saya mengangguk sambil tersenyum. Oh iya. Tatapan gadis itu melengkung sejenak. Sepertinya dia senang karena bisa menyamakan dengan gelombang otakku. Saya melanjutkan perkenalan. Lanjutkan ke kanan ke G lagi. Dia adalah ketua kelas kami, Liu. Dia menderita rabun jauh, jadi dia meminta kepada guru untuk duduk di belakang. Dijuluki Tuhan Senjata. Menunggu sebentar, saya belum menjelaskan. Chuan Ning melihat ke arah saya. Mata cantiknya menatap saya dengan tenang. Apa itu Tuhan Senjata? Saya tersenyum aneh dan berkata, tidak bisa. Ini tidak bisa saya jelaskan secara rinci padamu. Dewa belajar. Sekarang saya dengan resmi menyambutmu bergabung di belakang kelas. Tebak, saya ini dahsyat apa? Tidak mau menebak. Setelah mengatakan itu, Chuan Ning membuka buku pelajaran bahasa Inggris dengan ekspresi datar. Dia terlihat seolah-olah tidak ingin menghiraukan saya. Saya mendesak diri sendiri. Tebaklah simbol merek dagang terdaftar. Bibir Chuan Ning sedikit menguncup. Dia tetap tidak menghiraukan saya. Wajahnya sudah berpaling ke arah lain. Sepertinya dia sangat fokus membaca buku bahasa Inggris. Saya menyandarkan kepala dan mulai berbicara dengan suara lembut. Jika tidak menebak, saya akan mengungkapkan rahasiamu. Chuan Ning segera menoleh dan menghela napas pelan. Dia menatap saya dengan ekspresi malu dan marah. Dia bertanya dengan patuh. Siapa kamu dan jam berapa sekarang? Suaranya nyaring, tetapi ada sedikit rasa terpaksa yang menyayat hati. Saya menjawab sambil tersenyum. Dewa cinta. Chuan Ning mengernyitkan dahi dengan sedikit kesal. Membosankan. Kemudian dia kembali memutar kepalanya. Saya tersenyum sambil menyandarkan kepala dengan satu tangan. Dengan cara itu, saya melihat Chuan Ning tanpa malu. Entah kenapa, menyelamatkan gadis ini sama seperti melahirkannya. Seolah-olah melihat putrinya yang susah payah dibesarkannya. Chuan Ning tidak bisa menahannya lagi. Dia menoleh dengan marah menatap saya. Lihat dua kaki. Saya bertanya dengan bingung. Apa itu saham? Hanya berpikir mengapa bibirmu begitu kecil. Chuan Ning menggigit bibirnya dengan kuat. Mencoba agar saya tidak melihatnya. Dia kembali memutar kepalanya. Aku menarik kembali pandanganku. Mengeluarkan seplastik dari tas. Mengulurkan bakpao daging yang masih hangat. Dia berkata dengan nada perintah. Sudah diselesaikan saat istirahat besar. Mendengar respons Chuan Ning yang dingin. Aku langsung menatapnya dengan tajam. Apakah kamu berani bilang tidak? Apakah kamu percaya? Gadis itu langsung patuh dan mengambil bakpao. Matanya yang cantik melirikku dengan marah. Akhirnya aku bisa memuji dengan tulus. Begitulah seharusnya. Empati. Yang penting patuh. Wali kelas kembali mengetuk meja dengan keras. Kita semua sudah kelas 3. Saya berharap kalian jelas tentang apa tujuan kalian. Apakah terus menghabiskan waktu? Atau mau berjuang? Jika tahun ini kalian tidak belajar dengan baik, seperti seseorang yang tidak mengerjakan tugas dan berbicara di kelas, nilai terendah, bahkan mempengaruhi teman-teman lain, nanti tunggu saja menderita. Aku bersandar ke belakang dan sedikit menyunggingkan sudut bibirku. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah merasakannya. Bagaimana rasanya memiliki kekayaan lebih dari 100 juta? Di kehidupan ini, aku ingin merasakan bagaimana rasanya kuliah. Namun, dengan prestasi sekarang, masuk universitas agak sulit. Tapi dengan Chuan Ning, si jenius belajar di sampingku, membuatku merasa percaya diri tanpa alasan. Kadang-kadang, aku benar-benar penasaran dengan si Liu ini. Apakah dia belajar diam-diam di malam hari? Padahal kami bermain bersama. Dia selalu memiliki prestasi yang sangat baik. Sungguh, dia membuat semua orang iri. Aku menghela napas dan menepuk pahaku. Chuan Ning terkejut. Dia segera menyatukan kakinya. Aku segera minta maaf. Maaf, saya tidak sengaja. Aku salah menepuk. Pelajaran pertama adalah kelas bahasa Inggris. Siapkan semua buku pelajaran. Kepala kelas, Qin Hui, memerintahkan. Dia adalah guru bahasa. Setelah memberikan ceramah 1 atau 2 kalimat, dia dengan cemas melirik ke sudut jendela. Mengangkat tangan menunjuk saya dengan tatapan garang.
memberi ancaman tanpa suara. Baru kemudian dia meninggalkan kelas. Sementara itu, guru bahasa Inggris yang memegang rencana pelajaran dan buku ajar sudah lama menunggu di pintu. Setelah tersenyum dan menganggukkan kepala kepada Qin Hui, dia masuk ke dalam kelas. Sepasang kaki panjang berwarna hitam menarik perhatian banyak orang. Suara kelas mulai terdengar. Dari sebelah kanan terdengar suara plop. Zheng Feng segera tertidur dengan kepala terkulai di meja. Saya juga mengeluarkan buku pelajaran bahasa Inggris saya. Dalam hati berpikir kali ini harus belajar dengan baik. Chuaning menoleh dan memandang saya dengan aneh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena kadang-kadang, para siswa laki-laki di kelas itu agak kekanakan. Sama seperti saya. Dia sering melihat saya tiba-tiba melompat saat berjalan. Melompat di tempat dan melakukan gerakan seperti melempar bola basket. Setiap kali seperti ini, Chuaning akan berhenti. Melihat saya dengan bingung. Menghindari agar aku tidak melihat tatapannya. Segera setelah itu, dia akan menunduk dan berjalan melewatiku. Sejak saat itu, dia merasa aku sangat aneh. Baik itu bola kertas atau botol kosong di sekitarnya. Harus diambil dan diarahkan ke tempat sampah untuk melempar dengan lengkung yang sempurna. Suatu kali, aku melempar saat istirahat dan belum masuk. Chuaning yang duduk di dalam kelas pun menoleh. Dengan sepasang mata cantik yang tertegun. Melihat pemuda yang sibuk di koridor. Terpesona, dia memperhatikan selama seluruh waktu istirahat. Saat ini, melihat aku masih menekan lengan kananku. Tidak tahan lagi. Kenapa kamu? Itu membuat dua meja yang disatukan bergetar. Ekspresiku serius. Di tangan kananku ada iblis. Sekarang harus memecahkan segel. Temanku Chuaning. Bisa bantu aku untuk menahannya? Tidak ada respon dari samping. Aku menoleh ke belakang. Menemukan Chuaning sedang menatapku dengan tatapan seolah-olah dia bingung. Tidak mungkin. Apakah tidak ada sisi kanak-kanak sedikit saja? Kekanak-kanakan. Chuaning mendecakkan bibirnya pelan setelah itu memutar kepalanya kembali. Pada saat yang sama, ia menarik garis di meja keluar dari ngarai besar. Saya masih ingin berbicara dengannya. Namun tiba-tiba saya mendengar guru bahasa Inggris, Shen Qingqing, memanggil nama saya. Gu Xiaoyi, silakan berdiri dan bacakan paragraf pertama kepada semua orang. Aku berdiri dan membuka buku pelajaran yang bersih. Sesuai dengan paragraf pertama, saya mulai membacanya dengan sangat alami. Ketika kata pertama keluar dari mulut saya, tatapan Shen Qingqing tiba-tiba berubah. Dengan terkejut ia mengalihkan pandangannya dari buku. Seluruh siswa di kelas berpaling serentak. Chuaning juga terkejut dan memandangku dengan bingung. Jawaban yang sangat standar. Ternyata masih dengan aksen Inggris. Apa yang terjadi pada orang ini? Shen Qingqing sangat terkejut. Mengacau. Kamu sedang libur. Pergi ke luar negeri. Tapi tidak mungkin kemampuan berbicaranya sebaik ini, kan? Saya membuka mulut dengan serius. Tentu saja saya sedang belajar dengan giat. Aku harus masuk universitas. Mendengar kalimat ini, di sebelah, ekspresi Chuaning. Ada sekejap keheranan dan kebahagiaan. Namun Liu di sudut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Berusaha keras. Mau kamu olesi kotoran di dinding mana? Chuaning memandangnya dengan tidak senang. Tetapi kata-kata Liu membuat seluruh kelas tertawa. Hanya Song Xinyao yang tertawa. Karena dia tidak ingin aku berusaha di bidang lain. Shen Qingqing mendekat dan menepuk bahuku. Kamu bisa memikirkan hal ini, itu bagus. Aku percaya padamu. Aku dengan bangga menoleh ke arah Chuaning. Yang terakhir mengalihkan pandangannya. Wajahnya dingin dan tidak merespons. Aku duduk dan tertawa sambil menepuk pahaku. Chuaning sekali lagi terkejut dan menyusutkan kakinya. Dia menatapku dengan marah. Jika kamu menepuk kakiku lagi, aku akan memberitahu guru kelas. Saya sudah menjelaskan. Aku benar-benar salah tepuk. Saya ingin merekam diri saya sendiri. Tapi Chuaning tidak lagi memperdulikan saya. Saya menepuk lengan dia dan berkata, saya akan mengajarkanmu berlatih berbicara nanti. Kamu bantu saya dalam mata pelajaran lain. Bagaimana? Chuaning berbalik dan ingin menjawab. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Segera dia mengalihkan pandangannya kembali ke mejanya. Tidak ada padanan yang langsung, bisa diabaikan. Saya menoleh ke belakang. Hanya melihat keluar jendela di depan samping. Sebuah wajah manusia menatap dengan hampa. Pandangan itu tepat tertuju pada saya. Kepala kelas muncul seperti hantu di sana. Saya terkejut hingga bahu saya bergetar. Dia secara naluri duduk kembali di tempatnya. Bertahun-tahun masih. Namun saat ini penekanan darah. Setelah kepala kelas pergi, saya menemukan selembar kertas perlahan muncul dalam pandangan saya. Dengan tulisan Chuaning yang tajam dan rapi. Melihat dia setuju, hati saya merasa lega. Jika tidak berusaha, bagaimana bisa masuk universitas bagus? Saya melihat buku pelajaran dengan serius. Tubuh saya duduk tegak dan mulai berusaha mendengarkan pelajaran. 5 menit kemudian, saya berusaha untuk berbaring di meja dan tertidur. Saat itu, tirai dihembus angin sejuk. Cahaya menyilaukan mengenai wajah tidur saya.
Sebuah tangan halus mengambil dan menarik tirai ke atas. Melihat bayangan sepenuhnya menutupi sinar matahari di wajah saya. Dia baru saja, dia baru. Dia akhirnya merasa tenang dan menunduk. Melanjutkan dengan serius mencatat di buku pelajaran. Tidak lama kemudian, suara Shen Qingqing tiba-tiba jadi lebih dekat. Chuaning mengangkat kepalanya. Menemukan guru bahasa Inggris membawa buku pelajaran. Sedang perlahan-lahan berjalan turun di sepanjang lorong. Chuaning dengan gugup menoleh dan melihat. Mengangkat tangan dan cepat-cepat menyentuh lengan saya. Saya segera bangkit dan memutar pena di tangan. Berpura-pura menatap buku pelajaran. Chuaning dengan perhatian mengulurkan tangan kecilnya. Dia membalik halaman untukku. Sampai di bagian soal setelah pelajaran. Kebetulan saat itu Shen Qingqing berjalan mendekat. Dia menoleh sekilas dan kemudian pergi. Chuaning menghela napas lega. Dan saya segera kembali meletakkan kepala saya dan melanjutkan tidur. Mendengarkan Shen Qingqing di sisi lain. Suara buku yang dipukul di wajah Zheng Feng. Melihat bekas di setengah wajahku. Chuaning terkekeh. Dia merasa sangat senang. Dulu, dia hanya bisa melihatku dari jauh saat tidur di kelas dan dimarahi. Ingin mengulurkan tangan untuk mengingatkan tetapi tidak bisa menjangkau. Tapi hari ini dia mengingatkanku sekali. Yang membuatku berhasil menghindari guru. Perasaan puas dan pencapaian Chuaning terasa aneh. Dia menoleh kembali dan melanjutkan mengerjakan soal. Angin sepoi-sepoi dari luar menerobos ke dalam kelas. Menghembuskan rambut gadis itu jatuh ke bawah. Saat itu, sebuah penjepit rambut berwarna merah muda pindah ke mejanya. Chuaning mengangkat kepala dan melihat. Dia memandangku. Namun, aku mengubah posisi tidurnya. Memalingkan wajah ke sisi lain. Chuaning mengatupkan bibirnya. Kembali menaruh perhatiannya pada penjepit rambut. Penjepit rambut ini sangat cantik. Pikiran berjuang sejenak. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Mengangkat helai rambutnya yang nakal. Kemudian menjepitnya dengan penjepit rambut. Dia tidak bisa melihat wajahnya saat ini. Lalu memalingkan kepala menatap bayangannya di jendela. Setelah rambut terangkat, wajahnya yang cantik semakin terlihat. Garis wajahnya yang oval juga menjadi jelas terlihat. Dia mengangkat tangan dan mengambil kembali penjepit rambutnya. Membungkusnya dengan selembar kertas dengan lembut. Lalu menaruhnya di saku kecil tasnya. Tak lama kemudian, suara bel kelas pun berbunyi. Aku meregangkan tubuh dan menoleh ke arah Chuaning. Tidak melihat jepit rambut di kepalanya. Karena ada di atas meja. Itu berarti dia sudah menyimpannya. Aku mengulurkan tangan dan mengetuk mejanya untuk mengingatkannya. Makanlah. Chuaning mengeluarkan baozi yang masih cukup hangat. Dia menyerahkan dengan kedua tangan dan berkata, "Aku tidak lapar." Dia sangat suka menyerahkan sesuatu dengan kedua tangan. Aku juga sangat suka melihat gerakannya itu. Ada rasa imut karena kontrasnya. Kalau begitu, beritahu aku. Apa kamu makan pagi tadi? Gadis itu menjelaskan dengan nada yang dingin. Aku tidak sarapan pagi. Aku menjawab dengan tidak sabar. Aku sudah bilang, cepat makan. Jangan buat aku marah. Chuaning melirikku sebentar. Dia hanya bisa menunduk dan membuka kantong plastik. Dia mengangkat baozi dari dalam kantong menuju mulutnya. Dia mulai memakannya dengan suapan kecil. Setelah menggigit dagingnya, matanya berbinar. Suapan berikutnya menjadi jauh lebih besar. Dalam beberapa suapan, dia sudah selesai dengan satu. Sepertinya dia merasa cara makannya mungkin terlihat tidak sopan. Chuaning mengangkat kepalanya dengan malu. Dia melirik ke arahku dan tidak bisa menahan wajahnya yang memerah. Dia kemudian berbalik, tidak lagi menghadap ke arahku. Sementara itu, aku hanya bisa melihat pemandangan ini dengan penuh kepuasan. Ini bukan seperti membesarkan anak perempuan, bukan? Selesai dengan yang kedua. Di dalam kantong plastik masih tersisa 2 baozi. Chuaning melirik dan ragu selama 2 detik. Memasukkan dengan diam-diam ke dalam kantong plastik. Dengan hati-hati menjelaskan kepadaku. Aku sudah kenyang. Sisa yang ada akan dimakan siang nanti. Aku mengetuk meja. Chuaning terkejut hingga kedua tangannya bergetar. Aku berkata dengan nada serius. Makan saja. Jangan banyak bicara. Chuaning menatapku dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Aku menunjuk ke arahnya. Berani sekali melotot padaku. Melotot lagi padaku. Kamu tidak percaya. Chuaning segera membuka kantong plastik. Dengan patuh memasukkan roti kukus ketiga ke dalam mulut kecilnya. Namun kecepatan makannya jauh lebih lambat. Melihatnya patuh, aku mengangguk puas. Rahasia mencuri. Aku akan makan seumur hidupku. Saat itu, Song Xinyao datang menghampiri. Gu Shaoze, keluar. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku berbalik dan melihat bahwa itu Song Xinyao, lalu bertanya. Ada apa? Song Xinyao berbalik dan pergi, saat menuju pintu. Kupikir aku akan mengikutinya, tetapi aku menyadari tidak ada orang di belakangku. Dengan marah berteriak kepadaku. Gu Shaoze, kau semakin keterlaluan. Suaranya menarik perhatian banyak orang di kelas untuk melihat. Telinga-telinga yang ingin bergosip semuanya berdiri tegak. Aku melihat Song Xinyao yang kembali dengan tidak sabar. Ada apa dengan saya?
Jika ada yang ingin dibicarakan, katakan saja di sini. Aku malas bergerak. Song Xinyao pun datang kembali. Dia berdiri di samping mejaku. Dengan begitu banyak orang, dia tidak enak untuk berbicara keras. Dia hanya bisa menggigit bibir dan berkata, "Kau berhentilah yang wajar." Aku bilang setuju dengan pengakuan Wang Mingyu hanya untuk menakut-nakutimu. Hanya bercanda. Aku tidak menyukainya. Aku langsung tertawa. Kalau begitu, apa kau menyukaiku? Wajah Song Xinyao memerah dan segera berkata, "Sudah aku katakan, kita masih kecil, tidak bisa berpacaran sekarang. Tidak ada konteks, mohon diperiksa." Saat itu, Chuaning tiba-tiba mengingatkan dengan suara dingin. Gurunya datang. Song Xinyao menoleh. Ternyata dia melihat wali kelas Qin Hui masuk ke kelas sambil membawa buku pelajaran. Dia biasanya masuk kelas lebih awal saat istirahat. Song Xinyao dengan marah menginjak-injak kaki lagi. Hanya bisa kembali ke posisiku sendiri. Waktu perlahan-lahan memasuki siang. Siswa-siswa di kelas enten pulang ke rumah atau pergi ke kantin. Song Xinyao tidak menemukan kesempatan untuk berbicara denganku sepanjang pagi. Sekarang dia menemukan kesempatan dan berlari ke arahku. "Gu Xiaoze, menemani saya pergi ke kantin untuk makan." Aku menggelengkan kepala. "Maaf, saya harus belajar." Song Xinyao tidak bisa berbuat banyak padaku. Song Silu menggunakan hukum pajak. Akhirnya ditarik pergi oleh teman makan. Perlahan-lahan di kelas hanya tersisa Chuaning dan saya. Aku ingin melihat. Gadis di sebelah pergi ke kantin setiap kali terlambat seperti ini. Apa sebenarnya yang dia makan? Atau dia sama sekali tidak makan? Chuaning duduk dengan sangat tenang. Dia sedang serius menulis tugas yang diberikan oleh guru di pagi hari. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa hanya kami berdua yang tersisa di kelas. Karena kami sudah sepakat untuk belajar dengan giat. Aku juga tidak bisa duduk di samping dan menunggu. Penghidupan ulang lainnya mungkin sudah hidup sampai baru saja lulus kelas 3 SMA. Atau mungkin hidup ulang sejak masa taman kanak-kanak. Namun, aku ternyata hidup ulang. Masa sekolah yang merupakan neraka tertinggi. Kelas 3 SMA baru mulai. Jika hidup ulang 2 kali masih belum pernah masuk universitas. Ya sudahlah. Sudah 4. Tidak bisa, kali ini harus belajar dengan baik. Lagi pula masih ada waktu setahun. Aku segera mengeluarkan buku pelajaran. Membaca dari awal kata demi kata. 5 menit kemudian. Suara dengkuranku bergema merata di dalam kelas. Chuaning menoleh untuk melihat. Menyadari bahwa aku tidur nyenyak. Tidak tahu saya mimpi tentang apa. Mengangkat tangan untuk menggaruk hidung. Segera setelah itu, dia tersenyum. Chuaning melihat dengan sedikit bingung. Menyadari air liurku hampir menetes di saat di meja, baru dia menyadari. Dia segera mengeluarkan tisu dari tubuhnya dan melipatnya. Dengan hati-hati menyerahkannya ke tepi bibirku. Setelah meletakkan tisu dengan baik. Namun, tangan Chuaning tidak segera menarik diri. Dia memiliki sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Yaitu, dia sudah mengenaliku sejak sekolah menengah pertama. Di dalam benaknya tersimpan banyak kenangan tentangku. Namun, dia juga tahu aku tidak ingat itu. Mungkin aku tidak akan peduli. Tapi tidak apa-apa, dia mengingatnya. Chuaning memikirkan hal ini. Dengan sabar, dia mengangkat ujung jarinya yang lembut. Dengan lembut menyentuh ujung hidungku. Melihat aku berhenti mendengkur. Dia segera menarik tangannya kembali. Duduk tegak, jantungnya berdetak kencang. Setelah dengkuranku terdengar lagi. Chuaning baru saja menghela napas lega. Setelah menunggu sejenak, dia bangkit dengan lembut dan berjalan menuju kantin sambil membawa tasnya. Ini adalah waktu tetapnya untuk makan siang. Sesampainya di kantin, para siswa sudah menyelesaikan makan siang mereka. Kantin tampak kosong. Ibu pembersih sudah mulai membersihkan. Ibu berambut pendek yang membagikan makanan menyapa Chuaning dengan antusias. "Oh, ini dia lagi. Gadis kecil. Ibu sudah berapa kali bilang padamu? Lain kali datang lebih awal. Setiap kali datang pada waktu ini, makanan sudah habis." "Sudah habis." Chuaning tersenyum dengan canggung. "Hubungan yang baik. Aku hanya perlu makan nasi putih saja." Seorang ibu berambut panjang di sebelah mengenali Chuaning dan mengingatkannya. "Dia, kan? Dia tidak meminta padamu. Tidak tahu, kan? Datang terlambat pasti sedang belajar." Ibu berambut pendek terus-menerus. Cepat-cepat menatap Chuaning dengan penuh semangat. "Lihatlah, dia cantik seperti bidadari. Nilainya juga sangat baik. Kalau saja anak saya punya setengah dari kebaikanmu, sudah cukup. Ibu, tolong beri lebih banyak nasi, ya. Sekali lagi, tambahkan sedikit kaldu daging untukmu." Setelah nasi siap, ibu berambut pendek itu berkata lagi. "Ya sudah, hitunglah 50 sen saja." Chuaning berkata pelan. "Terima kasih." Setelah menempelkan kartu makan, Chuaning menyadari bahwa di kartu makannya hanya tersisa 5 yuan 50 sen. Bahkan makanan seharga 50 sen pun merupakan kemewahan baginya. Tapi jika tidak makan, dia tidak punya semangat untuk belajar. Chuaning membawa nasi putih dan mencari tempat di sudut untuk duduk.
Dia mulai makan perlahan tanpa melewatkan sebutir pun nasi. Kakak berada di dalam kelas. Tubuhku tiba-tiba terasa aneh. Lalu aku meregangkan tubuh. Baru aku sadari bahwa aku sudah hampir tidur selama setengah jam. Segera aku bangkit menuju kantin. Saat itu bahkan ibu kantin sedang membersihkan piring untuk menyajikan makanan. Aku segera berlari ke sana dan berteriak. "Jangan dibersihkan, jangan. Masih ada orang, ya?" Ibu berambut pendek itu langsung bingung. "Kamu juga sudah belajar sampai sekarang?" Aku dengan santainya menjawab. "Tidak lebih dari 4. Ibu, apakah di depanku masih ada yang lain?" Seorang gadis yang cukup cantik datang untuk makan. Ibu berambut pendek mengangguk. "Iya, gadis kecil itu selalu belajar sampai larut malam. Setiap kali datang, hanya tersisa nasi putih." Aku juga mengikuti dengan membayar 2 yuan untuk nasi. Lalu mencari tempat duduk, mengambil nasi dan memasukkannya ke mulut. Sepertinya Chuaning hanya makan nasi siang itu. Anak-anak di usia ini memiliki harga diri yang cukup tinggi. Chuaning juga demikian. Hal ini aku sangat mengerti. Namun yang membuatku bingung adalah kemana dia setelah makan siang. Sampai jam 1 siang. Di kelas, sudah ada beberapa siswa yang datang. Chuaning masuk ke kelas dengan membawa tas. Pandangannya mengarah ke sudut papan tulis. Di sana biasanya ditulis daftar nama. Menghapus papan tulis dan meja pengajaran. "Guangba." Jelas sekali namaku telah menjadi bahan guyonan. Chuaning melangkah mendekat dan menghapus 2 kata, "Wangba." Menggunakan kapur untuk menulis ulang 2 kata yang kurang. Kemudian dengan wajah tanpa ekspresi, ia melemparkan kapur itu ke atas meja. Baru saja turun dari tempat duduk. Suara terdengar dari pintu. "Chuaning." Aku baru menyadari bahwa tas sekolah barumu sama dengan milikku. Chuaning menoleh. Menyadari bahwa Song Xinyao berdiri di sana. Ia menatap Song Xinyao dengan dingin. Tidak menghiraukannya. Dengan langsung berjalan ke tempatnya dan meletakkan tasnya. Song Xinyao merasa tersakiti namun tidak melanjutkan provokasi. Hanya mengumpat dalam hati menyebutnya aneh. Setiap hari bersikap dingin untuk siapa? Sebenarnya ia tidak berani mengganggu Chuaning. Karena di kalangan cewek beredar sebuah rumor tentang Chuaning. Dengar-dengar saat pembagian kelas. Chuaning dicemburui oleh gadis-gadis sekelas karena wajahnya yang cantik. Ditambah dengan kepribadiannya yang dingin. Saat itu, beberapa gadis menghadangnya setelah sekolah. Dengan sengaja menggunakan gunting untuk memotong rambutnya. Tetapi mereka tidak mengira bahwa Chuaning adalah seorang gadis gila. Langsung merebut gunting. Di depan para gadis itu, dia memotong rambut panjangnya hingga ke tepi telinga. Kemudian melemparkan rambut lebat yang sudah dipotong ke arah para gadis itu. Sejak saat itu, Chuaning dikenal sebagai ratu sekolah yang dingin. Para gadis tidak berani mengganggu. Anak laki-laki tidak mau. Song Xinyao dengan marah kembali ke tempat duduknya. 20 menit kemudian, siswa-siswa datang satu persatu. Yang pulang ke rumah untuk tidur sejenak. Aku juga muncul di depan pintu kelas. Kembali ke tempat duduk. Aku ingin membahas masalah makan siang dengan Chuaning. Namun, mempertimbangkan harga diri gadis itu. Aku membatalkan untuk membahas hal itu secara langsung. Saat itulah, wali kelas Qin Hui dan ketua kelas Wang Mingyu masuk bersama. Tai Hui menjelaskan, sebelum pelajaran bahasa Inggris dimulai, kepada semua orang. Mari kita bicarakan tentang acara olahraga musim gugur kali ini. Aturan lama. Pilih seragam kelas yang perlu dipakai untuk parade. Mendengar bahwa kita akan memilih seragam kelas. Kelas yang sebelumnya sepi tiba-tiba menjadi gaduh. Kezhen bahkan lebih bersemangat dan bertukar tatapan dengan ketua kelas Wang Ming. Kesepakatan di antara perbincangan yang penuh warna. Qin Hui mengeluarkan 2 gambar. Satu gambar adalah seragam pemandu sorak. Satu gambar lainnya adalah jas hitam. Wali kelas berkata, "Ketua kelas telah menyiapkan 2 seragam kelas yang biasa untuk kita. Kalian ingin memakai yang mana untuk parade?" Dalam sekejap, semua siswa laki-laki berseru dengan serempak dan penuh semangat. "Pemandu sorak!" Sementara itu, para gadis terdiam dan mencuri-curi pandang dengan wajah yang sedikit memerah. Hanya beberapa gadis, termasuk Song Xinyao, yang tampak sedikit bersemangat. Gadis-gadis usia ini tidak sering memakai rok pendek, baik di rumah maupun di sekolah. Semua orang cenderung konservatif. Aku melihat ke samping, menemukan Chuaning yang dengan acuh tak acuh melihat buku pelajaran. Tiba-tiba aku teringat, kegiatan olahraga kelas 2 semester lalu. Chuaning berpartisipasi dalam barisan. Karena dia satu-satunya di kelas yang tidak membeli pakaian kelas. Aku mengalihkan pandanganku. Apa ini? Dengan tenang memandang ke depan ke wali kelas dan siswa-siswa yang gelisah. Tentu saja aku ingin melihat Chuaning mengenakan seragam pemandu sorak yang cantik. Tentu saja aku bisa membantunya. Bahkan aku punya uang untuk membeli puluhan set. Memberikan uang atau pakaian secara gratis. Itu adalah cara penyelesaian yang paling tidak dapat diandalkan. Jadi aku masih bisa bertahan dengan tenang untuk sementara waktu. Saat itu Qin Hui melambaikan tangannya. "Baiklah, kita sepakat. Cewek-cewek memilih seragam pemandu sorak. Aku juga tidak mengerti apa-apa.
harus segera menyerahkan uang dalam waktu seminggu, dan ukuran pakaian mereka kepada ketua kelas. Kemudian ketua kelas akan membeli secara bersamaan. Wang Mingyu menepuk tangan dan menambahkan. Semuanya catat baik-baik. Satu set harganya 50 yuan. Para laki-laki yang ekspresif bersorak-sorai. Para gadis yang malu dan penuh harapan memerah. Chuaning mengangkat kepala dengan terkejut saat mendengar harganya. Lalu ia diam-diam menundukkan kepala dan melanjutkan membaca buku. Pelajaran yang membosankan selama satu sore telah berakhir. Karena hari ini baru memulai tahun ajaran baru. Jadi tidak ada les malam. Begitu pelajaran keempat sore berakhir, para siswa kembali bebas. Di hari ketiga tidak ada les malam. Begitu bertemu dengan pelajaran terakhir, yaitu olahraga. Bagi siswa, itu adalah kejutan yang luar biasa. Aku membereskan tas dan berbalik kepada Chuaning. Jadi, sudah sepakat. Datanglah ke rumahku Sabtu ini untuk membantuku. Chuaning tiba-tiba tertegun. Sambil membereskan tas, ia berkata dengan suara dingin. Boleh pergi ke rumahmu. Tapi di rumahmu harus ada seseorang. Aku mengangguk dengan serius. Ada. Chuaning tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beres, ia memeluk tas pinknya dengan kedua tangan. Dia mengangguk ragu-ragu ke arahku. Aku tersenyum. Rasanya seperti berhasil membujuk pihak lain. Aku memandangnya seperti anak perempuanku sendiri. Melihat semua orang di kelas sudah pergi. Aku dan Chuaning segera turun untuk berkumpul. Aku sengaja menunggunya untuk berjalan berdampingan. Namun aku melihat Chuaning membawa tas. Dia tertinggal di belakang dengan lambat. Seolah-olah dia sengaja menjaga jarak dariku. Aku tidak peduli dia membawa tas biru miliknya. Dengan tangan dimasukkan ke saku, aku berjalan menuju lapangan. Chuaning baru saja membawa tas pink miliknya. Dia mempercepat langkahnya sedikit. Saat itu, dia menyadari pandangan dari belakang. Kami berdua, satu biru dan satu pink, terlihat seperti tas pasangan. Setelah sampai di lapangan dan selesai pemanasan, guru olahraga mengumumkan aktivitas bebas. Semua teman sekelas bersorak secara bersamaan. Dalam sekejap, semuanya pun tersebar seperti burung dan binatang. Sementara aku mengikuti beberapa anak laki-laki bergegas menuju lapangan basket. Chuaning berjalan menuju tangga tempat meletakkan tasnya. Setiap kali saat jam olahraga, saat kegiatan bebas, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, ia semua menghabiskan waktu untuk melihat lapangan basket. Saat itu aku menggiring bola dengan cepat melewati lawan, menggoyangkan Wang Mingyu hingga terhuyung-huyung ke kiri dan kanan, lalu melakukan layup dalam 3 langkah. Sebuah dang keras membuat keranjang berbunyi. Aku mendarat dengan anggun, menggerakkan lutut sebentar. Chuaning di tangga terkejut dengan matanya yang indah. Di tepi lapangan basket, Song Xinyao yang sedang menonton bersama dua sahabatnya juga terpaku. Wang Mingyu mengernyitkan alisnya dan bertanya padaku. Gu Xiaoze, apakah kamu benar-benar bisa basket? Mereka-mereka ini bisa dianggap sebagai pemain utama basket kelas 28. Sebelumnya mereka juga pernah bermain bola denganku. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka tahu bahwa aku bisa dang. Saya juga sedikit terkejut. Sejak kembali mulai dari kemarin hingga sekarang, aku menyadari bahwa kekuatanku telah meningkat cukup banyak. Kemampuan melompat secara alami meningkat. Apakah ini bisa dianggap sebagai kejutan tak terduga yang dibawa kembali? Kamu juga harus menghormati kecerdasan ayah ini. Tenaga sekecil ini ada gunanya apa sih? Bisakah saya lulus ujian masuk universitas? Song Xinyao di pinggir lapangan terlihat sedikit merah wajahnya dan berteriak dengan semangat. Gu Xiaoze, kamu baru saja sangat tampan. Aku meliriknya sekilas dan kemudian mengalihkan pandangan. Menatap ke arah tangga yang jauh. Tiba-tiba kami saling bertatap mata. Pada saat pandangan kami bertemu, Chuaning segera memutar kepalanya kembali. Kedua lengan memeluk buku pelajaran bahasa di dadanya. Mulai menggerakkan mulutnya. Dengan sengaja berpura-pura menghafal pelajaran. Namun, salah satu cuping telinganya menjadi merah. Orang ini memang selalu duduk di sana tanpa berubah. Aku sangat keren saat bermain bola. Kamu, anak perempuan, datang sini lihat. Aku menarik kembali pandanganku. Menyadari bahwa Song Xinyao dan dua sahabatnya masih menatapku dengan tatapan seperti air musim semi. Gu Xiaoze, dunk yang kamu lakukan barusan benar-benar keren. Song Xinyao berbicara lagi. Namun suaranya seolah jarang memuji orang. Rasanya seperti sangat langka jika dia memuji sekali. Aku hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Saat itu, aku memandang ke arah tangga. Tiba-tiba ekspresiku berubah. Menuju arah tangga. Di depan tangga, sekelompok siswa berkumpul. Aku mendorong masuk ke dalam kerumunan. Kutemukan Chuaning duduk di tanah. Dengan ekspresi agak kesakitan, dia memegang pergelangan kaki kanannya. Guru olahraga mulai bertanya. Tentu saja, ada yang salah. Seorang gadis di samping berkata ragu-ragu. Barusan aku sepertinya melihat sesuatu. Seorang gadis mendorong Chuaning dari belakang. Lalu Chuaning jatuh berguling-guling dari tangga. Saya berbicara dengan suara dingin. Gadis itu seperti apa? Dari kelas mana? Wang Ping melihat saya sekilas.
Kenapa orang ini terlihat seperti ingin membalas dendam? Gadis itu menundukkan kepala dan berkata pelan. Tidak bisa melihat dengan jelas. Berlari pergi. Brengsek, ini apaan sih? Jangan biarkan aku menangkapnya. Aku tidak segan-segan mengutuk dengan keras. Lalu buru-buru berjalan ke samping Chuaning dan berjongkok. Satu kesibukan. Aku mengantarnya ke ruang kesehatan. Gadis yang susah payah aku selamatkan. Ternyata masih ada yang berani menyakitinya tanpa rasa takut. Beberapa gadis segera maju untuk mengangkat Chuaning. Chuaning melompat dengan satu kaki. Melihat dengan kosong ke punggung seragamku yang lebar. Dengan ragu-ragu. Melihat lawan bicara tidak merespons, aku dengan tidak sabar menoleh. Tunggu apa lagi? Ayo naik. Chuaning menggigit bibirnya dan membuka kedua tangannya. Bagian atas tubuhnya perlahan-lahan bersandar di punggungku. Wajahku yang marah tiba-tiba kembali tenang. Melihatku terdiam jongkok di tanah. Guru olahraga mengernyitkan dahi. Ada apa? Jangan bergerak, biar aku yang datang. Mendengar kata-kata ini, Chuaning memeluk leherku dengan kedua tangan. Dua telinga menjadi merah, ekspresinya sangat malu. Aku dengan cepat berbicara dengan tatapan yang jernih. Pipip, tadi kakinya kesemutan. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku segera berdiri. Memberikan senyuman canggung kepada guru olahraga. Guru olahraga memandangku dengan cara yang aneh. Setelah aku berdiri, aku memegang kedua kaki Chuaning. Melihat gadis itu meluncur turun. Aku sekali lagi mengangkatnya ke atas. Saat ini, pemandangan tertekan di punggungku. Aku tidak bisa menggambarkan perasaan ini. Jika harus menggambarkan, hanya bisa dikatakan tentang gadis lembut di masa muda. Kata ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Kelembutan di arena ketenaran mungkin adalah silikon buatan. Namun kelembutan saat ini, pasti adalah bahan yang asli. Siapapun yang bisa menikahinya di masa depan, pasti akan sangat bahagia, bukan? Memeluknya seharian pun tidak akan membuatku bosan. Menggendong Chuaning hingga ke samping tangga. Aku sedikit membungkuk. Meminta Chuaning untuk mengambil tasnya sendiri. Lalu maju 2 langkah lagi. Meminta Chuaning juga mengambil tasku. Cukup sangkutkan tasku di leherku. Leher yang sangat berat bisa sakit. Suara Chuaning terdengar dekat di telingaku. Aku melihat dia memegang satu tas di setiap tangan. Khawatir dia kelelahan. Jadi aku mempercepat langkah menuju ruang kesehatan sekolah. Yang tidak bisa aku lihat adalah pada wajah gadis itu saat ini sudah terlihat senyum yang sehangat sinar matahari di musim semi. Sampai di ruang kesehatan, aku menggendong Chuaning dan berputar sekali. Namun tidak melihat dokter dimanapun. Orangnya di mana? Aku berputar lagi. Masih manusia. Jadi aku hanya bisa meletakkan Chuaning di atas tempat tidur yang dilapisi spray sekali pakai berwarna hijau. Seorang gadis duduk di tepi tempat tidur. 2 ujung jari kaki baru saja menyentuh lantai. Aku mencari lagi sekeliling. Masih manusia. Mengikis. Sudahlah, biar aku yang melakukannya. Mengangkat sebuah bangku kecil dan duduk di hadapan Chuaning. Namun Chuaning tiba-tiba menjepit kakinya. Dengan waspada bertanya, lihat apakah kamu hanya terkilir? Atau dislokasi? Atau patah tulang? Kedua telinga Chuaning memerah. Namun dia bertanya dengan nada yang dingin. Kamu bisa melihat? Omong kosong. Aku sering membantu membetulkan tulang babi betina tua di desa. Chuaning merasa bingung. Mengapa babi betina tua? Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia dengan malu-malu mengangkat tinju dan memukul bahuku. Yang terakhir tertawa haha. Sambil mengulurkan tangan untuk menangkap kaki kanan Chuaning. Sepatu kanvas di kakinya sangat bersih. Namun, ada banyak retakan di tepi sol sepatu. Retakan-retakan itu bahkan sudah menguning. Sepertinya sudah dibeli sejak lama. Aku melepas sepatu darinya. Sehelai kaos kaki putih yang bersih terlihat. Chuaning dengan malu menggigit bibirnya. Kakinya terjepit erat. Namun, tindakan berikutnya yang aku lakukan membuatnya malu hingga hampir mengangkat kaki untuk menendangku. Aku mulai dengan gerakan yang sangat cepat. Mengangkat kaki bersok putih yang sangat indah ke dekat hidungku dan mencium baunya. Chuaning bahkan tidak sempat bereaksi. Aku lalu bertanya dengan heran. Sudah 1 hari. Bolehkah aku bertanya, kenapa kakimu? Apakah kau sakit? Meskipun Chuaning adalah orang yang serius dan pendiam. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Setelah sejenak, aku mulai berbicara dengan wajah yang lebih tenang. Kecil. Itu saja. Bengkaknya tidak terlalu besar. Cukup dengan beberapa bunga merah. Setelah mengatakannya, aku berbalik dan mencari di laci belakang. Kuo-sen melihat setengah botol minyak bunga. Memang biasa terjadi siswa di sekolah yang terkilir pergelangan kaki. Diperkirakan akan menghadapi situasi seperti ini. Dokter sekolah hanya akan mengoleskan barang ini pada yang bersangkutan. Setelah mengoleskan minyak bunga pada Chuaning, kami pun pergi. Saat itu, ruangan kecil di dalam klinik sekolah terbuka. 2 pria yang bersembunyi di dalam keluar. Di belakang dokter muda yang mengenakan jas lab. Dia adalah seorang pria paruh baya. Dia adalah kepala tahun ketiga. Namaku Gehao.
Siswa tahun ketiga dengan akrab memanggil kepala tahun ini sebagai Geritian. Dokter sekolah tampak tidak berdaya. Kepala Ge hanya memeriksa wasir. Ketika siswa datang, kamu tinggal zip saja. Kenapa harus menarikku sembunyi-sembunyi? Geha menepuk bahu orang itu dengan wajah yang sangat masam. Xiao, di siang bolong, dua pria berada di dalam ruangan kecil. Aku kebetulan sedang mengangkat celana. Apa menurutmu siswa-siswa akan berpikir tentang kita berdua? Dokter sekolah yang dipanggil Xiao Wu tiba-tiba membeku dalam ekspresi. Saat ini sudah pulang sekolah. Chuaning berkata ingin kembali ke kelas untuk belajar. Aku membiarkan dia berjalan menuju gedung sekolah. Aku sendiri menuju ke garasi. Bersiap untuk mengambil mobil pulang. Saat aku mendorong sepeda dan tiba di pintu gerbang sekolah. Aku masih tidak bisa menahan ingatan tentang kaki Chuaning yang terkilir. Aku bahkan tidak tahu di mana rumah gadis itu. Jauh atau tidak? Apakah situasi ini mengharuskan dia untuk berjalan pincang? Aku menghela napas. Menepuk kursi mobil sekali. Dengan terpaksa aku berbalik dan kembali ke gedung sekolah. Hari ini aku akan mengantarnya pulang. Tiba di luar jendela kelas 28 tahun ketiga. Aku perlahan-lahan memperlambat langkah. Berhenti sejenak. Di dalam kelas yang kosong. Chuaning tidak sedang belajar. Dia bergerak pincang di depan papan tulis. Menggenggam penghapus kapur. Sambil berusaha keras berdiri di jari kaki menghapus tulisan di papan tulis. Pelajaran ketiga di sore hari adalah pelajaran sejarah. Dan guru sejarah adalah seorang pria yang tingginya 1,90 meter. Dia suka menulis di papan tulis dengan tinggi. Jadi Chuaning menghapusnya dengan agak kesulitan. Dia berusaha keras mengangkat penghapusnya. Tangan kanannya terangkat tinggi. Namun masih tidak bisa mencapai bagian atas papan tulis. Bagian atas terlihat seperti tulisan yang sangat kacau. Mataku diam-diam bergerak ke sudut papan tulis yang diterangi matahari. Di atas ditulis, hari nilai wajar papan tulis. Gu Xiaoze. Di depan kelas, Chuaning dengan putus asa menurunkan tangannya. Sungguh-sungguh tidak bisa dijangkau. Dia berhenti sejenak di tempat. Kemudian menghela napas dalam-dalam. Dengan suara, heyo. Melompat dengan satu kaki. Dengan kuat mengangkat tangannya dan meluruskan. Untuk mencoba mencapai bagian paling atas papan tulis. Namun saat penghapus hampir menyentuh tulisan di papan tulis. Di pandangan Chuaning muncul sebuah tangan besar. Tangan besar itu merebut penghapus dari tangannya. Chuaning menoleh. Tumitnya pun jatuh ke tanah. Namun pergelangan kakinya yang terluka membuatnya tidak bisa menahan diri untuk terjatuh ke samping. Melihat itu, aku segera menangkap lengannya. Lalu menariknya kembali. Dua pasang mata saling bertemu. Namun Chuaning terlihat seolah-olah tertangkap basah melakukan hal yang salah. Ia segera mundur dengan gugup dan berkata, "Bukankah kamu tidak? Bukankah kamu pulang?" Aku menatapnya tanpa terburu-buru menjawab. Penghapus di tanganku. Kemudian mengangkatnya. Dengan mudah mencapai tulisan di papan yang paling atas. Menghapus papan tulis dengan bersih. Lalu melempar penghapus ke atas meja guru. Tidak heran aku tidak pernah menghapus papan tulis sebelumnya. Namun guru tidak pernah mencariku masalah di hari berikutnya. Aku bertanya padamu. Apakah setiap kali kamu yang membantuku menghapus? Saat aku menyebutkan ini, aku mengoreksi dengan menganggukkan kepala. Maksudku. Tolong bantu aku menghapus papan tulis. Bukan sama. Chuaning memalingkan wajahnya ke samping. Tidak berbicara padaku. Bukan. Setelah gadis itu selesai berbicara, tatapannya terlihat sedikit gelisah seperti seorang pencuri. Dia lalu mengangkat kepala dan buru-buru melihatku sambil berkata, "Tidak ada urusan lain, aku harus melanjutkan belajarku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak turun dari podium. Aku segera meraih lengannya. "Hari ini tidak usah belajar. Kakimu terluka. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Belajar di rumah." Chuaning segera menolak. "Tidak perlu kau antar." Ku mengerutkan alis. "Kalau begitu, rumahmu tinggal di mana?" Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak jauh." Aku melihatnya dengan setengah percaya setengah ragu. "Tidak perlu aku mengantarmu juga tidak apa-apa. Tapi kamu hanya bisa belajar sampai jam 6. Jam 6, kamu harus pulang. Aku terus memperhatikanmu di kelas." Chuaning menatapku dengan tatapan penuh keluhan. "Kalau begitu, aku tidak akan belajar. Sekarang pulang saja." Aku mengangguk sambil tersenyum. Itu baru benar. Setelah dia selesai merapikan tasnya, aku melangkah menuju pintu kelas. Suara kembali terdengar dari podium. Aku menoleh untuk melihat. Menemukan Chuaning sedang serius. Membersihkan debu kapur di atas meja pengajar. Tugas saya sebagai petugas harian. Memang mencakup kedua bagian, papan tulis dan podium. Gadis ini bahkan bilang tidak membantuku mengerjakan tugas harian. Dia sudah melakukan semuanya. Setelah dia selesai membersihkan, dia baru datang mendekat dengan tas di punggungnya. Dengan kepala tertunduk, dia berjalan cepat di sampingku dengan ekspresi tidak wajar. Aku tertawa dan mengikuti di belakang. Kata-kata, es batu yang angkuh, tiba-tiba menjadi nyata.
Aku mendorong sepeda dan pergi ke sekolah bersama gadis itu. Bersiap untuk berpisah. Namun aku tetap menepuk jok belakang sepeda. Bagaimana kalau aku mengantarmu saja? Tidak merepotkan kok. Chuaning menggenggam lengan bajunya dan menatapku dengan sulit. Tidak usah. Jika ayahku melihat ada pria asing mendekatiku. Aku tercengang. Aku berteriak. Chuaning menundukkan kepalanya dan membuka suara dengan lembut. Dia akan mengejar orang dengan batang kayu. Mendengar itu, aku mengernyitkan alis. Ayahmu begitu garang? Ekspresi di wajah Chuaning menunjukkan rasa malu sekejap. Dia mengangguk perlahan. Lalu dia berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Aku berteriak. Hei! Chuaning berbalik dan memandangku dengan bingung. Aku berkata dengan putus asa. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Tidak mengucapkan selamat tinggal saat pulang sekolah? Mendengar itu, wajah Chuaning yang dingin jarang memperlihatkan senyuman. Sampai jumpa. Aku tersenyum saat itu juga. Senyumku penuh dengan nuansa kehangatan. Memandang gadis itu sedikit terhuyung. Namun langkahnya tidak terlampau besar. Aku berbalik dan dengan percaya diri mengayuh. Sepeda menuju arah rumah. Mendengar suara di belakang. Chuaning juga segera menoleh ke belakang. Dia menatap punggungku saat bersepeda. Berdiri diam cukup lama. Sampai aku menghilang di tengah kerumunan. Chuaning berbalik. Setibanya di rumah, aku menunjuk langit-langit. Menuju ke ayah, ibu, dan adikku. Mengeluarkan teriakan seolah memiliki cita-cita yang tinggi. Aku akan belajar dengan giat. Aku harus berusaha lebih keras. Aku akan masuk universitas terbaik. Mendengar teriakan anaknya. Ibu sangat mendukung dengan bertepuk tangan. Ayah yang duduk di tepi meja langsung tertawa. Sambil mengacuhkan, dia mengupas biji semangka. Namun aku bangga berkata, nilai ujian akhir semester lalu adalah yang kedua terendah di kelas. Sudah maju. Tiba-tiba biji semangka di tangan ayah jatuh ke tanah. Dia menatapku dengan terkejut. Benarkah ini? Memberi. Tak heran dia membuat ekspresi seperti itu. Karena aku sudah 2 tahun berturut-turut menjadi yang kedua terendah di kelas. Tentu saja, ada yang tidak hadir dalam ujian. Aku secara alami menjadi yang kedua terakhir. Mendengar itu, senyuman di wajah ayah membeku. Dia dengan sembarangan melempar biji semangka ke dalam piring. Mendengar bocah ini berbicara juga membuat aku telah membuang beberapa detik hidupku. Dulu kala, di ujian yang bernilai 100, aku bisa mendapatkan 37 poin. Dan kamu? Di ujian yang bernilai 150, hanya bisa mendapatkan sekitar 20-an poin. Benar-benar generasi semakin tidak baik. Gen juara belajarku tidak kau warisi sedikit pun. Sepertinya aku telah menemukan alasanku belajar buruk. Ayah selesai berbicara dan melambaikan tangan. Sudahlah. Seperti bermain musik untuk sapi. Saya pergi ke supermarket. Ibu bertanya dengan bingung. Bukankah ada Ibu Liu di sana? Kamu pergi ke show Maping Liang? Ayah melambaikan tangan dan berkata. Dia mengundurkan diri untuk pulang mengurus cucunya yang baru lahir. Sekarang, supermarket kekurangan tenaga kerja. Mendengar ini, hatiku bergetar dan aku langsung berbicara. Aku punya seseorang yang bisa menggantikan pekerjaan Ibu Liu. Ayah berpaling dan melihatku sambil berkata, siapa? Aku melanjutkan berbicara. Temanku. Ayah melirikku sejenak. Siswa, ya. Itu tidak ada artinya. Aku segera menariknya dan memohon. Dia bisa pergi ke supermarket setelah sekolah malam. Gajinya dibayarkan sedikit. Mendengar itu, ayah berpikir dengan diam-diam. Dia adalah menghambat studinya. Dengan ujian, kamu bisa mengurangi 1 lawan. Baiklah. Besok bawa dia untuk wawancara denganku. Saya sudah pergi ke supermarket. Aku segera kembali ke kamarku. Mengeluarkan kotak berdebu dari bawah tempat tidur. Di dalamnya ada semua buku pelajaran dari kelas 1 sampai 2. Setelah merapikan buku pelajaran, aku memindahkannya semua ke atas meja. Kurikulum dari kelas 1 hingga kelas 2 hampir tanpa dasar. Kali ini aku fokus belajar. Namun, membaca buku memang mudah membuat mengantuk. Setengah jam kemudian, aku langsung tertidur di atas meja. Keesokan harinya, aku sudah di depan gerbang sekolah. Saat itu aku tiba-tiba melihat Song Xinyao dihentikan oleh guru. Guru yang memakai kacamata menegur dengan wajah serius. Song Xinyao menundukkan kepala seolah melakukan kesalahan. Aku berpura-pura tidak melihat. Dorong sepeda masuk. Song Xinyao tiba-tiba mengangkat kepala. Setelah melihat sosokku, dia menggosok mata. Tidak percaya. Hari ini matahari terbit dari barat. Gu Xiaozi datang begitu pagi. Suara kelas pertama mulai terdengar. Aku diam-diam memasukkan roti kukus yang dibeli. Memasukkannya ke dalam kantong Chuaning. Jangan banyak bicara. Makan saja setelah kelas. Namun saat itu, Chuaning menatap leherku dengan ragu. Aku melambaikan tangan dan menjelaskan. Jangan khawatir. Aku belajar terlalu larut kemarin. Sengaja mengencangkan leherku agar aku lebih sadar. Mendengar itu, Chuaning melihatku dengan tatapan tidak percaya. Kemudian seolah menyadari, dia berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Aku mengangkat sudut bibir dan tersenyum.
Menutup mata dan berbaring di atas meja. Sekarang mendengarkan pelajaran tidak ada gunanya. Dasar sebelumnya tidak dibangun dengan baik. Sekarang mendengarkan perbedaan dengan cerah. Sekarang mendengar tidak ada bedanya dengan mendengar kitab suci. Saat ini aku bersandar di meja. Satu adalah untuk mengistirahatkan pikiran. Dua adalah menguatkan pengetahuan yang dipelajari kemarin dalam benak. Chuaning menyentuh roti kukus yang hangat dan sedikit menjilat bibirnya. Mengambil kesempatan saat aku tidur. Dia diam-diam memasukkan dua dari mereka ke dalam kotak makan plastik yang dibawanya. Aku sebenarnya menyadarinya. Hanya saja tidak mengenakannya. Hanya saja. Setelah 10 menit aku mengangkat kepala dari meja. Melihat aku bangun, Chuaning segera berbalik. Dengan ekspresi sangat formal, dia mengaku. Aku baru saja mencuri 2 roti kukus. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Sudah mencuri ya, sudah saja. Kenapa masih melapor padaku? Chuaning menundukkan kepala dengan ekspresi yang sangat canggung. Dia juga cepat-cepat berbalik kembali. Dua telinga merona merah. Terlihat jelas bahwa dia tidak pandai berbohong. Tapi ini adalah pertama kalinya aku merasa ada orang yang bisa berbohong dengan cara yang begitu imut. Dengan cepat, pelajaran pagi pun berakhir. Saatnya makan pun tiba. Song Xinyao berjalan menuju barisan belakang. Gu Xiaoze, apa hari ini kamu bisa menemaniku makan? Aku menggelengkan kepala dan meliriknya sambil berkata, tidak boleh. Belajar. Setelah mengatakan itu, aku mengeluarkan buku pelajaran kelas 1 SMA. Aku menyebarkannya di atas meja dan mulai membacanya. Song Xinyao menginjak-injak kaki karena marah. Apa? Dengan nilai seperti itu, apalagi yang mau kamu pelajari? Kamu sengaja berdebat denganku, ya? Mendengar perkataan itu, Chuaning menatap Song Xinyao dengan dingin. Lalu dia menunduk dan melanjutkan belajar. Setelah itu, dia menundukkan kepala dan melanjutkan belajar. Dia menunjuk ke arah pintu kelas dan berkata, kalau kamu tahu diri, cepatan sedikit. Jangan bikin aku mengejarmu. Song Xinyao terlihat sangat tersakiti sampai-sampai ingin menangis. Teman dekatnya yang selalu makan bersamanya langsung menariknya untuk pergi keluar. Ayo pergi, ayo pergi. Untuk apa peduli padanya? Song Xinyao baru saja melotot padaku. Setelah semua orang di kelas pergi, hanya tinggal Chuaning dan aku. Selama itu, Chuaning melirik orang di sampingnya. Menyadari bahwa aku benar-benar sedang belajar dengan serius. Perubahanku membuat Chuaning tidak bisa menahan senyum. Di detik berikutnya, aku menatapnya. Chuaning segera memutar kepalanya kembali. Dengan ekspresi yang agak canggung, ia membolak-balik halaman buku. Waktu berlalu menit demi menit. Chuaning sudah sampai pada waktu makan yang tetap. Dia berdiri. Aku juga berdiri sambil meregangkan tubuhku. Belajar sangat memuaskan. Mungkin sudah waktunya ke kantin. Mungkin kantin menyediakan apa? Chuaning tidak menghiraukanku. Dia pergi dari kelas dengan diam-diam sambil membawa tas. Sedangkan aku mengikuti di belakang dengan santai. Sampai di jendela kantin. Menuju meja tempat Chuaning makan. Duduk di depannya. Gadis itu menatapku sejenak. Kemudian menunduk dan mulai makan sedikit-sedikit. Aku mengambil tas. Menaruh semua makanan ringan yang diambil dari supermarket di atas meja. Aduh, aku tahu makan larut malam itu tidak baik. Jadi, saya membawa camilan. Aku bergumam sambil membuka kemasan paha ayam, telur rebus, dan sosis pedas. Semuanya aku buka dan letakkan di piringku. Ketika siap untuk makan, tiba-tiba aku berhenti. Ada apa dengan hari ini? Tidak ada selera makan. Apa mungkin aku terlalu sering makan makanan ringan ini? Lalu aku mengangkat kepala dan melihat gadis di depanku. Mengambil piringnya. Meletakkan piringku yang penuh makanan ringan di depannya. Lupakan saja. Hari ini kita saling tukar makan. Chuaning menatapku dengan wajah terkejut. Aku segera menunjuk ke arahnya. Jangan bilang begitu. Chuaning menatapku dengan bingung. Diam-diam tidak berani berbicara. Aku menundukkan kepala dan mulai makan. Gadis itu diam-diam melihatku makan dari tempat yang telah dia makan. Janggut panjangnya bergetar lembut. Sambil makan, aku terbuai kembali. Enak. Sungguh enak. Kenapa nasi kamu lebih enak dari nasiku? Namun Chuaning sama sekali tidak ingin memukulku. Dia diam-diam mulai menggerakkan sumpitnya dan berkata dengan pelan. Terima kasih. Aku berpura-pura tidak mendengar. Setelah beberapa saat, aku menghabiskan piringku. Nasi di dalamnya sudah sangat bersih. Dia yang duduk di depan membuka mulut. Supermarket saya kekurangan kasir di malam hari. Sekarang saya secara resmi memberitahu kamu. Kamu telah diterima kerja. Chuaning sekali lagi terkejut dan menengkan kepala. Saya masih dengan angkuh menunjuk ke arahnya. Makanan karyawan hanya bagian dari karyawan biasa. Jika kamu berani mengeluh atau menolak, kamu tahu konsekuensinya. Chuaning diam-diam memandang saya. Kemudian dia duduk dengan serius. Saham tidak puas. Saya bersedia. Saya memandangnya dengan puas. Itu baik. Chuaning terlihat sangat senang melanjutkan makan sambil menunduk. Dia hanya memakan 1 telur rebus lalu menghabiskan setengah nasi. Dia mengeluarkan kotak makan dan meletakkannya di pangkuan.
kemudian sisa nasi di piring, serta memasukkan paha ayam, telur rebus, dan sosis pedas ke dalam kotak makan. Terdiam melihatnya. "Kamu sedang apa?" Chuaning mengangkat kepala. "Memberikannya kepada ayah saya untuk dimakan." "Apa ini?" "Berikan kepada ayah untuk dimakan." Saya merasa telinga saya mendengar sesuatu yang sulit dipahami. "Lewat. Kamu sekarang keluar dari sekolah. Pergi bawa makanan ini untuk dia makan." Chuaning mengangguk pelan. Melihat ekspresi saya tampaknya tidak setuju. Chuaning diam-diam berhenti. Tindakan terus menempatkan camilan di dalam kotak makan. Bagaimanapun, camilan ini semua saya yang bawa. Dia duduk dengan canggung di sana, ekspresinya agak malu. Seolah-olah menunggu saya mengambil kembali camilan. Karena dia tahu, saya hanya baik hati memberinya makan. Bukan untuk ayahnya. Saya tidak mengerti. Sebenarnya, saya sudah lama punya pendapat tentang ayah Chuaning. Memaksa putrinya untuk mencuri roti di supermarket tanpa berkata. Bahkan masih mengharuskan putrinya untuk membawakan makanan dari kantin sekolah. Saya benar-benar merasa kemarahan yang tidak terlukiskan muncul dari dalam hati. Seandainya bukan karena menjaga harga diri Chuaning. Sudah lama melakukan kunjungan ke rumah untuk mencari tahu tentang ayah ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan tanpa sengaja mengetuk meja dengan keras. 2 piring bergetar dan melompat. Chuaning juga terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihatku dengan ragu. 2 butir air mata jatuh begitu saja tanpa peringatan. "Maaf." Setelah meminta maaf, Chuaning segera mengangkat lengan bajunya untuk mengusap air matanya. Lalu dia mengambil camilan dari kotak makan dan meletakkannya kembali di piring. Kemudian dia mendorong piring itu ke arahku. Aku terkejut melihatnya. "Kamu lagi ngapain?" Chuaning menundukkan kepalanya. "Aku sudah kenyang. Terima kasih telah membawakan makanan ini untukku." Aku sangat berterima kasih. Agar aku tidak salah paham seolah dia sedang merajuk. Chuaning mengangkat wajahnya. Dia memaksakan senyuman yang jauh lebih jelek daripada menangis untukku. Dia tahu bahwa aku sudah baik dengan memberinya makanan. Dia yang tidak tahu tata krama. Masih memikirkan untuk memberikan makanan itu kepada orang lain. Aku hampir tertawa karena kesal dengan gadis ini. Mendorongnya kembali. "Bukan. Aku juga tidak bilang kamu tidak boleh membawanya untuk ayah. Tapi setidaknya kamu harus memakan paha ayam itu. Bisa atau tidak? Sisanya beri dia." Chuaning menundukkan kepala dan menggeleng pelan. "Aku sangat kenyang. Benar-benar tidak bisa makan lagi. Makanan ini." Gadis ini yang keras kepala. Gadis ini. "Sudahlah, bawa saja untuknya. Anggap saja itu sebagai usahanya." Saat itu, aku juga tidak ingin menghukumnya. Lagi pula, berbakti kepada orang tua adalah hal yang baik. Jika ingin menyalahkan, hanya bisa menyalahkan ayahnya. Jadi aku menyesuaikan suasana hati dan bersikap tegas. Baiklah. Berikan dia untuk dimakan." "Aku setuju. Kamu siapkan kotak makanannya." Chuaning menatapku dengan tenang. Aku mengeluarkan senyuman yang ramah dan harmonis. Membuktikan bahwa aku tidak peduli. Barulah dia merasa tenang dan mengambilnya lagi. Sumpit meletakkan camilan ke dalam kotak makanannya. Lalu memasukkan ke dalam tas sekolah. Setelah berdiri, Chuaning membungkukkan badan lembut ke arahku dan berkata, "Terima kasih." Aku tanpa ekspresi mengingat dalam hati. "Tolong jangan bilang aku orang baik." Chuaning berkata, melihat punggungnya pergi dari kantin. Dalam satu napas, betapa baiknya jika ini adalah putriku. Aku berpikir dalam hati. Aku tersenyum tanpa daya. Setelah Chuaning meninggalkan sekolah, dia tidak pulang. Tetapi pergi menuju gerbang sekolah menengah pertama 10 di Lincheng. Dia juga akan bersekolah di sini untuk SMP. Setelah menyeberang jalan, Chuaning jauh-jauh melihat. Seorang pria parubaya sedang duduk di sebelah taman di seberang sekolah. Dia duduk dengan tegak dan punggung lurus. Matanya menatap tajam ke arah gerbang sekolah. Seolah-olah takut akan melewatkan seseorang yang pulang sekolah. Melihat pemandangan ini, wajah Chuaning yang biasanya dingin menunjukkan senyuman. Dia buru-buru memanggul tas dan berlari cepat ke sana. Sambil memperhatikan pria parubaya. Dia melangkah dengan hati-hati. Seperti anak kecil yang nakal. Melangkah pelan-pelan mendekati orang itu. Lalu dengan cepat menepuk bahunya. Pria parubaya itu bingung berbalik dan melihat ke sekeliling. Tidak melihat siapapun, dia berbalik kembali. Saat itu, senyum murni dari gadis muncul di depannya. Chuaning tersenyum dan mulai berbicara. "Ayah, Wan Fang." Pria parubaya itu memandang putrinya. Dan dengan gembira ia memanggil nama putrinya. Namun segera bangkit dan menundukkan kepala sambil meminta maaf terus-menerus. "Saya minta maaf. Ayah tidak melihat Wan Fang pulang sekolah." Dia berbicara dengan nada yang sangat kekanak-kanakan. Seperti anak kecil berumur 5 atau 6 tahun. 10 jarinya juga bergerak gelisah. Chuaning segera membantunya duduk dan menghibur. "Karena aku berlari terlalu cepat. Jadi ayah tidak melihat." Pria parubaya itu mengulang kata-kata putrinya seperti seorang anak kecil. Chuaning menatapnya dengan lembut. Lalu dia mengeluarkan kotak makan dan sumpit bersih dari tasnya.
Saatnya makan. Pria parubaya itu menopang kedua tangannya di tangga. Ia mengayunkan kedua kakinya seperti seorang anak. Chuaning tidak terburu-buru untuk memberi makan. Dia mengeluarkan tisu dan gelas. Dia menuangkan air ke atas tisu untuk membasahinya. Lalu dia mengusap debu di wajah pria parubaya itu. Dengan nada sedikit mengomel, dia berkata, "Kenapa wajahmu jadi kotor lagi?" "Maaf ya, Wan Wan." Pria itu membuka suara dengan suara yang menyedihkan. Chuaning mengusap sambil berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa." Wan Wan tidak marah. Setelah berkata demikian, dia membuka kotak makannya. Dia membungkus paha ayam dengan tisu bersih dan memberikannya kepada ayahnya. "Paha ayam, paha ayam." Pria itu dengan gembira mulai berbicara. Tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk menerima. Dia dengan cemas melihat Chuaning mendorongnya untuk berbicara. "Wan Wan, cepat makan. Orang jahat datang." Chuaning menjawab dengan ciuman kembali kepada pria itu dan berkata, "Aku sudah makan. Aku sudah makan 2. Ayah, cepat makan. Orang jahat akan mengejar kita." Setelah berbicara, dia menggunakan sumpit untuk mengambil nasi dan menyodorkannya ke mulut pria itu. Saat itu, gerbang sekolah menengah Lin-an ke-10 terbuka. Gu Miaoyun melangkah keluar dengan ceria. Dia memegang 2 roti nanas yang baru dibeli di tangannya. "Ayah, kamu bilang aku bisa makan keduanya. Tidak akan memberikannya kepada kakak Xiaoi." Gu Yuandong mengusap hidungnya. "Kalau begitu, hati-hati kalau kakakmu tahu. Dia akan memukul bokongmu." Gu Miaoyun mendengus manja, sedang bersiap untuk menyeberang jalan ke seberang. Namun, dia menemukan kakak cantik itu lagi. Duduk di sana memberi makan paman berkantung celana. Melihat metode yang baik untuk sementara waktu. Senyum muncul di wajahnya. Lalu dia mengambil roti nanas dan berjalan melompat-lompat. Saat kue menjadi banyak. Sekitar jam 1 siang. Chuaning kembali ke kelas dengan membawa tas. Menemukan aku sudah jarang berada di tempat belajar. Dia dengan sukarela tersenyum dan berkata, "Selamat siang." Aku memutar kepala dengan ketakutan seolah melihat hantu dan menatapnya. Chuaning merasa sedikit tidak nyaman karena ditatap. Menghindari tatapanku dan bertanya dengan suara lembut. Aku mulai menggoda dia. Matahari muncul dari barat. Gadis dingin yang tidak sopan ini bisa dengan aktif menyapaku. Chuaning tidak berbicara, ekspresinya canggung saat meletakkan tas. Membuka resleting tas dan mengeluarkan buku pelajaran untuk mata pelajaran berikutnya. Aku bertanya tanpa berpikir. "Apakah ayahmu makan dengan senang?" Chuaning mulai berbicara dengan nada bahagia. Aku berbalik untuk melihatnya. Melihat senyuman tipis yang mengembang di sudut bibir gadis itu, aku bertanya. "Jadi, ini alasan mengapa kamu begitu senang di sore hari?" Chuaning menatapku dengan bingung. Ia mengangguk lemah. Aku tersenyum kecil. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tapi rasanya tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya bisa mengingatkan. "Setelah belajar malam ini, ikut aku ke supermarket. Ayahku menunggu kamu di supermarket. Dia adalah bos dan mengatakan ingin mewawancarai." Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Chuaning tampak terkejut dan ia menoleh. Aku mengangkat alis. Tegang. Meskipun ayahku kurang cerdas, dia masih tergolong ramah. Dia tidak akan menyusahkanmu dengan sengaja. Chu akhirnya merasa lega. Ia menghela napas. Wawancara pertama. Dia masih belum tahu harus mempersiapkan apa. Apa dia harus menghafalkan rumus trigonometri kepada orang itu? Chuaning bertanya dengan suara pelan. "Kenapa kamu harus mengatakan begitu tentang ayahmu?" Ekspresiku tampak aneh. Aku tidak hanya ingin berbicara tentang dia. Saya masih ingin bilang ayah. Ayah kurang cerdas. Baru saja selesai berbicara. Sebuah kepalan tangan kecil yang kuat tiba-tiba menyenggol dadaku dengan keras. Pukulan ini membuatku terkejut. Aku memandang Chuaning dengan terkejut. Menyadari bahwa gadis itu menatapku dengan mata merah. Air mata perlahan-lahan terkumpul di sudut matanya. Namun segera, Chuaning mengalihkan pandangannya dengan perasaan yang campur aduk. Chuaning meminta maaf dan suasananya menjadi sedikit hening. Aku menggosok dadaku dan menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, aku juga minta maaf. Mengetahui bahwa kamu berbakti. Aku seharusnya tidak mengatakan seperti itu tentang ayah." Chuaning membuang wajahnya. Tidak ingin aku melihat air mata yang mengalir. Saat itu, tiba-tiba dia merasa sangat tersakiti dan penuh rasa malu. Seolah-olah bersamaan dengan kata-kataku ini. Semua ketidakadilan yang dia alami selama bertahun-tahun, tiba-tiba miring keluar dari kursi. Bayang-bayang masa lalu menimpanya hingga dia merasa tercekik. Namun, Chuaning tidak pernah menyerah pada dunia. Dia merasa bahwa dirinya sangat kuat. Dia juga mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap kuat. Tetapi ketika pemuda di sebelahnya mengucapkan kata-kata yang menenangkan, Chuaning baru menyadari bahwa dia selama ini berpura-pura kuat. Pada saat itu, sifatnya yang berpura-pura kuat seolah-olah langsung runtuh. "Saya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Saya memang tidak tahu situasi keluargamu. Jika ayahmu memiliki alasan khusus yang membuatnya tidak bisa." Chuaning segera memotong.
Ayahku sangat normal. Saya dengan bijak menutup mulut. Terlihat jelas bahwa dia tidak ingin membicarakan hal ini. Tetapi jika Chuaning menggunakan ayahnya seperti ini, bisa jadi ayahnya bukanlah orang yang biasa. Mungkin ada alasan lain yang membuatnya terbaring sakit. Tetapi saya tidak bisa mengerti. 4 pelajaran sore ini. Chuaning sangat diam. Saya ingin berbicara dengannya. Melihat wajahnya yang sangat dingin. Lalu menyimpan rencana itu. Saat pelajaran malam. Karena pemadaman listrik. Jadi pelajaran malam hari ini berakhir lebih awal. Setelah Chuaning merapikan tasnya. Ikut saya ke garasi. Seolah-olah dia melihat ekspresi gadis itu yang tidak wajar. Saya mulai bertanya padanya. Harus wawancara kerja. Merasa gugup. Chuaning menatap saya dan langsung mengangguk. Aku tertawa sedikit. Gugupnya, nanti kita buat kepala ayahku jadi lobak besar. Tidak peduli apa yang dia katakan. Kamu tinggal angguk dan senyum, itu sudah cukup. Chuaning menundukkan kepala. Seolah-olah tersenyum tipis terhibur. Saya suka melihat dia tersenyum. Karena gadis ini sangat cantik saat tersenyum. Sayang sekali dia selalu cemberut. Mendorong sepeda keluar. Melihat gadis itu berjalan diam-diam dengan tas punggungnya. Saya melihatnya dengan heran. Ada mobil tapi tidak naik. Kamu jalan ya. Setelah itu saya menepuk jok sepeda saya. Melihat kerumunan di depan pintu sekolah. Chuaning berdiri diam di tempat itu. Tangan kecilnya tegang dan canggung meremas celana seragam. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Apa maksud dari pertemuan ini? Tanpa menunggu saya bertanya. Chuaning pun dengan malu-malu membalikkan badan. Kedua tangan menggenggam tali tas. Dia berjalan dengan kepala tertunduk. Melihat siswa komuter satu persatu lewat di sampingnya. Saya langsung mengerti. Gadis ini mungkin sedang malu. Lagi pula di depan gerbang sekolah ada begitu banyak pasang mata. Dan jika ada satu pasang yang mengenal Chuaning, menemukan Ratu Dingin duduk di jok belakang sepeda menuju. Besok pasti berita ini akan menyebar di kampus. Terpikir bahwa sebelumnya ada seorang gadis yang diam-diam mendorong Chuaning dari tangga. Saya tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Ternyata saya terlalu ceroboh. Chuaning memiliki reputasi tertentu di sekolah. Jika ada yang mengganggunya, pasti ada yang akan menyebar fitnah tentangnya. Aku mengayuh sepeda dan sengaja memperlambat langkahku sedikit. Menjauh beberapa langkah di belakang Chuaning. Setelah menyadari tindakan perhatian dari dia, hati Chuaning yang tegang sedikit demi sedikit menjadi lebih tenang. Kami menjaga jarak sekitar 20 meter seperti ini. Kami berjalan maju dan mundur. Chuaning sesekali menoleh ke belakang. Memastikan apakah aku masih mengikutinya. Aku pun membalikkan kepala dan tersenyum padanya. Tak lama kemudian, di jalan sudah tidak terlihat siswa-siswa sekolah. Aku mengendarai sepeda dan mendekatinya. Sekarang tidak ada yang akan melihat ini. Chuaning memang patuh dan berputar satu lingkaran. Dia berdiri di jari kaki dan duduk miring di jok belakang sepeda. Aku dengan kesal berkata, "Jika kamu tidak memegangku, kamu pasti akan jatuh." Mendengar kata-kata ini, bulu mata panjang Chuaning terangkat. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang putih. Seolah-olah mencuri, dia dengan lembut memegang jas sekolahku. Aku terdiam sejenak dan langsung mengayuh. Tapi aku juga mengosongkan satu tangan untuk siap menangkap gadis di belakangku. Sepeda mulai bergerak dan Chuaning langsung kehilangan keseimbangan. Dengan mengeluarkan suara tanya, dia cepat-cepat membuka kedua tangannya dan memeluk pinggangku dengan erat. Melihat dia juga tidak terlalu kaku. Aku tersenyum kecil. Jadi aku mempersiapkan untuk melindunginya. Satu tanganku kembali diletakkan di setang sepeda. Aku berbicara dengan santai di depan. Lagi pula tidak ada yang melihat ini. Kita berdua juga tidak ada apa-apanya. Apa masalahnya jika kita duduk berpelukan? Chuaning menundukkan kepala, kedua telinganya merona. Kedua tangannya terasa kaku sehingga tidak berani mengerahkan tenaga. Dia hanya bisa tetap dalam posisi memeluk. Jika yang mengendarai sepeda adalah orang lain, mungkin Chuaning tidak akan terlalu memperhatikan. Tidak akan begitu canggung. Tapi orang di depanku adalah aku. Setelah rasa malu, sudut bibir gadis itu menunjukkan senyuman bahagia yang jarang terlihat. Betapa baiknya jika bisa berhenti di momen ini. Dia berpikir dalam hati dengan penuh harapan. Namun Chuaning tahu, kebahagiaan bisa dimiliki oleh siapa saja. Tapi tidak akan pernah menjadi miliknya. Dia adalah orang yang dipilih oleh nasib buruk. Sudah seperti itu sejak kecil. Pada saat itu, aku bersenandung pelan. Mengayuh sepeda dengan santai menuju supermarket besar milik keluargaku. Chuaning menatap ke atas dengan penasaran. Lagu apa yang kamu nyanyikan? Ah, jangan bilang begitu. Aku sedikit menoleh. Gerakan mengayuh mulai melambat. Aku baru ingat. Lagu ini sepertinya dirilis pada tahun 2017. Tapi tahun ini adalah 2015. Aku tersenyum pahit. Hampir saja lupa bahwa aku sudah hidup kembali. Dalam kehidupan kedua ini, harapanku adalah untuk masuk universitas yang baik. Untuk menebus penyesalan tidak pernah kuliah di kehidupan sebelumnya. Hal-hal setelah hidup kembali harus dibedakan antara yang utama dan yang sekunder.
Kita sudah hidup kembali, tapi kamu masih menghabiskan semua energi untuk mencari uang. Sebelum hidup kembali, aku menjadi budak uang. Setelah hidup kembali, aku harus melakukannya lagi. Apa esensi terpenting dari kata hidup kembali? Yang pertama adalah mengembalikan masa muda MU. Yang kedua adalah memberimu kesempatan untuk menghasilkan uang. Tujuan utama aku hidup kembali adalah untuk menikmati masa muda. Tentu saja, aku juga tidak bisa tidak menghasilkan uang. Tapi itu harus ditunda sampai setelah ujian dan kelulusan. Lagi pula, ayahku kaya. Ini juga salah satu alasan mengapa aku tidak terburu-buru. Jika aku bisa masuk ke universitas yang sama dengan Chuan Ning, itu adalah hal yang indah. Tapi aku rasa itu seharusnya hanya harapan. Tujuan Chuan Ning pasti adalah ke utara. Dalam hal ujian, penempatan kursi untuk ujian bulan depan kemungkinan adalah satu-satunya untuk dia dan Chuan Ning. Menunggu ujian bulanan selesai, Chuan Ning akan duduk kembali di kursi pertama di ruang ujian. Dan aku tiba-tiba berhenti mendadak. Chuan Ning terkejut. Tubuhnya menabrak punggungku. Kelembutan di belakangku membuatku merasa nyaman sejenak. Setelah itu, saya mengatur ulang pikiran saya. Saya menatap lampu merah di seberang jalan dengan serius. Menggambarkan ambisi besar kepada gadis itu. Chuan Ning, saya tidak ingin menjadi yang terakhir. Saya akan belajar dengan giat. Saya tidak ingin lagi duduk di meja ujian terakhir. Saya ingin diterima di universitas terbaik. Pejalan kaki di dekat zebra cross menoleh dengan penasaran. Mereka memandang dengan tatapan heran. Gadis itu merona, menundukkan kepala dengan telinga merah. Aku akan berusaha keras untuk membantumu les. Lampu hijau menyala. Ayo cepat. Chuan Ning mendesak dengan suara pelan. Seluruh tubuh saya hampir hancur. Ini pertama kalinya dia ingin memukul orang lain karena saya terlalu mudah bergaul. Setelah perjalanan yang panjang, kami akhirnya tiba di supermarket. Supermarket ini bernama Supermarket Segar Musim 4. Ini sudah dianggap sebagai salah satu yang terbesar di daerah Wanyang Road. Ini adalah salah satu supermarket segar yang lebih besar di wilayah ini. Setelah Chuan Ning turun dari mobil, saya memarkir sepeda di dekat pintu. Biarkan dia menunggu di luar. Saya akan masuk dulu untuk memberitahu. Gadis itu berdiri di tempat dengan patuh menganggukkan kepala. Namun jari-jarinya terus-menerus menarik-narik lengan bajunya. Namun itu telah mengkhianati suasana hatinya yang tegang. Karena kali ini bukan hanya untuk bertemu dengan bos, tapi juga untuk bertemu dengan ayahku. Meskipun dia tahu bahwa bertemu dengan ayah orang lain itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun dia tetap merasa sangat tegang. Aku masuk ke supermarket, melihat ayahku sedang memegang buku catatan. Dia mencatat sesuatu di barang di rak. Aku berteriak keras, yang membuat ayahku terkejut. Namanya apa ya? Aku membersihkan tenggorokanku dan menunjuk keluar sambil berkata, orangnya sudah dibawa ke sini. Cukup katakan situasinya pada orang itu. Jangan bertanya terlalu banyak ya. Ayahku mendengar itu dan berjalan mendekat dengan agak bersemangat. Dia datang. Biar saya lihat siapa yang kurang beruntung. Studi dan R akan tertunda. Gu Yuandong pergi keluar. Chuan Ning yang ada di pintu segera berbalik. Jelayan bulu matanya yang panjang dan melengkung bergetar lembut. Suaraku yang cemas menyapa. Hai, Paman. Wajah ayahku tiba-tiba serius. Memaksakan senyuman. Begitu selesai berkata, ayahku segera menarik tanganku. Membawa aku kembali ke supermarket. Anak nakal. Dari mana kau menemui gadis cantik ini? Aku kira dia adalah seorang laki-laki. Apa kau tidak takut ayahnya akan marah padamu? Hanya tersenyum. Menguji teman sekelas saya, Siang. Ini adalah yang dicintai teman sekelasku. Ayahku memberi ketukan di kepalaku. Gadis ini terlihat seperti wanita terhormat dari keluarga kaya. Mana mungkin dia kekurangan uang? Apa kau sudah menipu dia? Setelah mengucapkan itu, dia ingin melepas sepatu dan memukul. Memori ototku terbangun. Segera aku menekuk tubuhku untuk menghindar dan membantah. Aku tidak menipumu. Dia yang bersedia. Ayahku marah dan berlari ke arahku. Itu juga tidak bisa. Biarkan dia pergi. Jangan sampai kau membuatku tidak bisa membuka supermarket. Dia menendangku keluar dari supermarket. Aku berdiri di belakang supermarket. Sedikit canggung, saya menggaruk kepala. Chuan Ning tersenyum dengan canggung. Dua tangan putih kecilnya saling melilit di depan. Teman, saya pulang duluan. Setelah mengatakannya, dia menundukkan kepala. Sudut bibirnya tersenyum tidak alami. Lalu dia berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Saya terkejut dengan reaksinya. Saya buru-buru mengejarnya dan menarik lengan tangannya. Tunggu. Gadis itu terpaksa berbalik, menyembunyikan mata yang merah di balik rambutnya. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk mengeluarkan senyuman yang sangat tidak alami. Sudah tidak pagi lagi. Ayah saya pasti akan khawatir jika tidak melihat saya. Saya pulang duluan. Dia pasti baru saja mendengar pertengkaran di dalam. Tapi diperkirakan tidak mendengar dengan jelas. Hanya tahu bahwa ayah dan anak ini sedang berdebat. Dia sebenarnya datang dengan perasaan tegang dan berharap.
Tetapi pada saat mendengar pertengkaran di dalam, dia tidak bisa tidak mengaitkan penyebab konflik itu pada dirinya sendiri. Mendengar kalimat ini, ayahku melotot dan ingin melepas sepatu. Tidak melepaskan lengan dia, aku dengan serius berkata, "Tunggu sebentar lagi. Jika berani pergi, aku tidak akan segan padamu." Aku menunjuk Chuaning yang akan masuk ke supermarket. Namun, Chuaning segera menangkap lenganku. Dengan air mata di matanya, dia memohon, "Jangan bertengkar." Suaranya bergetar. Aku tertegun sejenak lalu tersenyum dan menghiburnya. Pria sejati tidak perlu bertengkar untuk menyelesaikan masalah. Setelah berkata begitu, aku pergi ke pintu supermarket dan menendangnya. Ayahku yang berdiri di samping kasir menoleh dan melihatku dengan heran. "Apakah kamu ingin mati?" Aku mengangkat 4 jari dan menatap ayah dengan serius. "Kamu membiarkannya bekerja di sini." Dalam ujian bulanan kali ini, aku berada di peringkat 40 besar kelas. Mendengar kata-kata ini, kemarahan ayahku mereda. Dia melirikku dengan penuh minat. 30. Aku terkejut dan mengerutkan alis. "Makan. Kamu mengejarku." Mendengar hal itu ayahku melotot dan ingin melepas sepatunya. Aku segera mundur secara taktis. 35 besar ya 35 besar. Ayahku baru saja mendengus dan berkata, "Jika tidak bisa masuk 35 besar, biarkan gadis itu pergi." Aku selalu tepati janjiku. "Kamu urus sendiri." Aku menarik sudut mulutku. Seluruh kelas ada 53 orang. Jika bisa masuk 35 besar, ini berarti seluruh angkatan harus maju setidaknya 500 peringkat. Kedengarannya agak menegangkan. Atau kita menyerah saja. Di kepalaku mulai berpikir tentang strategi dengan sembarangan. Saat aku bersiap-siap keluar untuk menjemput Chuaning, suara ayahku terdengar dari belakang. Suaranya sengaja ditekan. "Kamu suka gadis itu?" Aku terkejut dan menoleh ke belakang. Tapi ayahku melihatku seperti orang berpengalaman dan berkata, "Orang seperti kamu bisa menarik perhatian gadis itu? Meskipun kamu berusaha seperti ini untuknya. Di masa depan, dia tidak akan melihatmu lebih dari 1 kali." Sudahlah. Aku hanya menghela napas. Dia bahkan tidak menghiraukanku. Perasaanku terhadap Chuaning selalu sangat tulus. Sama sekali memperlakukan orang itu seperti anak perempuan. Setelah saya keluar, ayahku menghela napas pelan di belakang. Namun, dia tersenyum di sudut bibirnya. Dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat bocah ini meningkatkan prestasinya, itu juga tidak buruk. Dia berkata dalam hati. Di luar supermarket, Chuaning sangat patuh dan tenang. Hanya saja, dia yang sebelumnya berdiri di bawah cahaya pintu, sekarang berdiri di sudut gelap. Sosoknya tampak kurus dan kesepian. Aku melihatnya dengan rasa sedih dan tetap berkata, "Kenapa kamu berdiri di situ? Ingin menakutiku ya?" Mendengar itu, Chuaning segera melangkah keluar. Aku ingin berbicara. Namun, aku melihat bekas air mata yang sudah dihapus di sudut matanya. Dia menjelaskan dengan suara pelan. "Tadi tidak ada pelanggan. Aku hanya pergi ke satu sisi." Aku menarik lengannya dan masuk ke dalam supermarket. Membawanya di hadapan ayahku. "Ayo ikut aku. Pertama, aku akan membawamu berkeliling." Ayahku mulai berbicara. Melirik tas berwarna pink Chuaning. Chuaning segera mengikuti di belakang dengan patuh. Lalu dia mengeluarkan buku catatan dan pena dari tasnya. Menunjukkan ekspresi serius saat mendengarkan. Ayahku melihatnya dengan lucu dan berkata, "Tidak sampai begitu. Tidak ada hal penting yang perlu kamu lakukan. Lagi pula kamu hanya bisa datang malam ini." "Bukan begitu?" Chuaning mengangguk. "Iya." Mereka berdua berjalan di depan. Aku mengikuti di belakang. Melihat punggung Chuaning seolah-olah melihat putri yang baik. Mengulas senyum tipis. Ayahku berjalan sambil memberi instruksi kepada gadis itu tentang hal-hal yang biasanya perlu dia lakukan. Meskipun jarang dan mudah. Namun, Chuaning tetap mencatat dengan serius. Intinya hanya merapikan barang-barang di rak. Di sisi kasir, juga bisa menerima pesanan. Ketika malam hari saat orang sedikit, juga bisa membersihkan kebersihan dan semacamnya. Ingat untuk menjaga pendinginan di area daging segar. Aku mengikuti di belakang dan hampir terjatuh. Segera memegang sesuatu untuk menahan diri. Lalu menunduk melihat genangan cairan teh es di lantai. Ayahku dan Chuaning serentak menoleh. Ayahku menjawab dengan kesal. Di sore hari, seorang bocah kecil di sini mencopot celananya dan berkemih. Saat berbicara tentang ini, dia menoleh ke arahku. "Nanti kamu bersihkan genangan itu." Aku melotot menatapnya. "Kenapa kamu tidak membersihkannya sendiri? Meninggalkannya sampai sekarang menunggu aku untuk membersihkannya, ya?" Ayahku menatapku dengan marah dan berkata, "Saya adalah leluhur." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan terus memberi nasihat kepada gadis itu. Setelah berputar-putar sebentar, 3 orang kembali ke kasir. Ayahku mengenakan jaket dan berkata, "Ajar temanmu lagi bagaimana cara menerima uang. Aku pulang dulu." Setelah ayahku pergi, aku berkata kepada Chuaning yang sedang membaca catatan di samping, "Silakan lihat-lihat dulu. 1000 kali lebih akrab."
Saya akan menulis daftar hal-hal yang perlu diperhatikan secara pribadi untukmu, termasuk prosedur dan operasional. Chuaning melihat ke arahku dan mengangguk pelan. Beberapa menit berlalu. Aku selesai menulis hal-hal yang perlu diperhatikan. Begitu aku mengangkat kepala, aku melihat ayahku sudah kembali lagi. Aku lupa mengambil tas. Ayahku menggumam dan berjalan menuju rak barang. Aku tidak menghiraukannya. Tetapi setelah beberapa saat, aku melihat ayahku berdiri di tempatnya, menatap satu arah. Aku segera berjalan mendekatinya. Sampai di samping ayahku. Saya juga tercengang. Terlihat di antara dua rak barang. Seorang gadis berlutut di lantai. Sedang menggunakan sesuatu yang tidak tahu didapat dari mana. Kain pel dengan serius mengusap cairan di lantai. Wajah belakangnya tenang dan diam. Serius dan teliti. Diam-diam melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan. Ayahku melihat pemandangan ini dengan rasa terharu. Kemudian dia berbalik melihatku dan berkata pelan. Dia sebenarnya siapa? Saya menarik napas dalam-dalam dan merespons dengan perasaan campur aduk. Dia masih seorang anak. Mendengar itu, ayahku mengernyit. Kalian berdua bukan sebaya. Di depan saya, dia masih berpura-pura terlihat dewasa. Namun, dia tentu saja bisa melihatnya. Dia telah membawa seorang anak baik masuk ke supermarket. Ayahku melirikku dan berkata pelan. Kamu tidak akan masuk 35 besar. Dia tetap harus pergi. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tasnya dan pergi.